Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2371. Pergantian peristiwa yang mengejutkan. Namun, sepotong akal surgawi hanya itu. Ketika sepotong akal surgawi ini benar-benar habis, kekuatan pertempuran menara hitam juga akan jatuh. Bagaimanapun, alat yang mulia surgawi masih ditempa oleh yang mulia surgawi, jadi yang terkuat tetaplah yang mulia. Sesosok berjalan keluar dari menara hitam. Dapat dengan jelas dibedakan bahwa ini bukan orang sungguhan, melainkan bayangan-bayangan yang telah terbentuk dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Sheng, Sang Ziwei menangis, memikirkan bahwa dia masih bisa melihat pria yang dia dambakan siang dan malam setelah berpisah selama 8 zaman. Dia praktis gila karena kegembiraan. Sementara itu, anjing hitam besar menggonggong dengan keras, dan juga melolong di langit. Emosi tertutup, kamu benar. Saya memang sudah lama meninggal, dan hanya meninggalkan sepotong perasaan surgawi saya di menara 3 alam. Setelah diaktifkan, itu akan segera bubar, kata Karmic Life Heavenly Venerable dengan tenang. Namun, kalian berdua telah membuat satu kesalahan perhitungan. Apa? Jiwu Heavenly Venerate bertanya, suaranya menggelegar. Itu seperti latihan kekuatan dari seorang kaisar. Karmic Life Heavenly Venerable menunjuk ke langit dan kemudian meraih menara hitam. Siu, dia benar-benar menembak dengan cepat ke arah langit. Apa artinya ini? Dia muncul hanya dengan kesulitan besar, dan sebenarnya tidak bergerak sebelum sepotong indera surgawi ini benar-benar terbakar, melainkan berlari menuju langit. Retakan di langit, awan gelap menyebar, dan kilat menyambar di kedalamannya. Ya. 3 yang mulia surgawi, emosi tertutup, Jiu, dan Wu Lei, semuanya berseru kaget. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa kekuatan langit dan bumi mengaum, dan berubah menjadi beberapa naga yang melonjak dari segala arah. Peng, peng, peng. Terlihat dengan mata telanjang, 16 naga surgawi berwarna terbang keluar dari tanah, berkelok-kelok dan berputar di langit. 3 yang mulia surgawi yang agung bingung, bagaimana kekuatan langit dan bumi benar-benar terwujud. Ini tidak masuk akal karena tabu terbesar di langit dan bumi adalah seseorang dapat menangkap kekuatan esensi ini, dan lepas dari kendalinya. Siu, naga surgawi tiba-tiba melonjak ke arah yang mulia Wu Lei, dan tenggelam ke dalam tubuhnya dengan sekejap. Yang mulia Wu Lei terkejut, yang mulia surgawi bukanlah putra surga dan bumi yang disayang, melainkan anak-anak terlantar. Kekuatan langit dan bumi tidak dianugerahkan oleh langit dan bumi, melainkan sesuatu yang telah dia curi dari langit dan bumi. Sebelumnya, dia telah terluka parah, dan tidak dapat bersaing dengan langit dan bumi. Dengan demikian, dia tidak dapat mengekstrak lebih lanjut kekuatan langit dan bumi. Tidak hanya kecakapan bertarungnya yang sangat menurun, luka-lukanya juga tidak dapat disembuhkan. Mereka hanya akan menjadi lebih parah, dan dia akhirnya akan dibunuh oleh langit dan bumi. Tapi sekarang, kekuatan langit dan bumi sebenarnya aktif masuk ke dalam tubuhnya. Ini terlalu tak terbayangkan. Yang mulia surgawi kehidupan karma, itu pasti ada hubungannya dengan yang mulia surgawi kehidupan karma. Jika tidak, ini akan menjadi terlalu kebetulan. Keinginan saya adalah bahwa semua kehidupan akan mirip dengan naga. Suara Karmic Life Heavenly Venerable terdengar dari langit. Awan kesusahan berevolusi, dan gambar Karma Life Heavenly Venerable benar-benar muncul. Aura yang dia pancarkan sangat agung dan tak terbatas, jauh melampaui level yang mulia surgawi tingkat pertama. Baik Jiu Heavenly Venerate dan Silet Emotion Heavenly Venerable sangat terkejut. Mungkinkah Karmic Life Heavenly Venerable tidak mati, dan malah menjadi lebih kuat? Tunggu sebentar. Emosi tertutup yang mulia surgawi segera menggelengkan kepalanya,
dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. 8 zaman yang lalu, Anda telah menggabungkan diri Anda dengan Dao Surgawi. Baik tubuh dan roh Anda telah berasimilasi ke langit dan bumi. Tetapi sepotong indera surgawi masih tertinggal. Meskipun saya tidak dapat menebak detail situasi yang tepat, tidak mungkin Anda dapat memengaruhi tindakan Dao Surgawi. Baru sekarang Anda dapat secara paksa mengganggu alam menggunakan indera surgawi di alat mulia surgawi sebagai stimulus. Karmic Life Heavenly Venerable tersenyum tipis. Betul sekali, seperti semua saluran kehidupan, ia memiliki sajak dan alasannya sendiri. Saya telah menyatu dengan Dao Surgawi, dan tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia ini. Namun, itu hanya akan menjadi tanda kecil bagiku untuk membuatnya sehingga kalian berdua akan menjadi sasaran lebih lanjut oleh kekuatan langit dan bumi. Dia menunjuk satu jari, dan bahkan lebih 16 naga surgawi berwarna melonjak ke tubuh yang mulia Wule. Terlihat dengan mata telanjang, aura yang mulia Wule saat ini menguat dengan cepat, dan luka-lukanya juga cepat sembuh. Sial, baik emosi tertutup yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi Jiu berpunuk rendah. Jika semuanya berjalan seperti ini, sangat mungkin bagi yang mulia surgawi Wule untuk pulih sepenuhnya. Mereka bergerak, tetapi dengan satu ujung jari dari Karmic Life Heavenly Venerable, boom, 2 sambaran petir yang menakutkan menyerang masing-masing 2 Heavenly Venerate yang agung, memaksa mereka untuk berhenti. Itu karena sambaran petir ini telah jauh melampaui standar tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, dan malah mencapai tingkat yang mulia surgawi tingkat pertama. Faktanya, bahkan di antara yang mulia surgawi tingkat pertama, mereka bisa dianggap sangat menakutkan. Ini adalah peringatan dari Karmic Life Heavenly Venerable. Kata-katanya tidak mengandung kebohongan tunggal, dan dia benar-benar bisa membuat langit dan bumi menargetkan mereka lebih kuat. Yang mulia Wule menarik napas dalam-dalam. Naga surgawi 16 warna melonjak ke tubuhnya tanpa henti, dan tubuhnya menjadi semakin lengkap. Auranya juga seluas lautan, itu seperti membuka matanya saja bisa menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dia baru saja pulih ke kondisi terkuatnya. Baik Jiu Heavenly Venerate dan Silet Emotion Heavenly Venerable terkejut dan marah. Kehidupan karma yang mulia surgawi pasti hanya memiliki waktu dan jangkauan terbatas di mana dia dapat mempengaruhi langit dan bumi. Dan ini karena sepotong perasaan surgawi yang dia tinggalkan di menara 3 alam. Setelah sepotong indera surgawi ini tersebar, dia hanya akan diasimilasi oleh Dao Surgawi. Mungkin, dia masih bisa melihat dan mendengar, tetapi tidak ada cara baginya untuk ikut campur. Tidak peduli seberapa kuat seorang yang mulia surgawi, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan langit dan bumi itu sendiri? Tetapi justru waktu yang terbatas ini baginya untuk menunjukkan kekuatannya, dan 2 yang mulia surgawi yang agung benar-benar tidak berdaya. Jika mereka ingin menentang Karmic Life Heavenly Venerable, mereka bisa, dan itu juga dengan menggabungkan diri mereka dengan Heavenly Dao. Kemudian, mereka semua akan bisa bertarung di dalam Dao Surgawi. Tapi apa artinya ini? Untuk menggabungkan diri mereka dengan Dao Surgawi berarti mereka tidak akan ada lagi. Lalu, bahkan jika mereka mengalahkan Karmic Life Heavenly Venerable, lalu bagaimana? Hahaha, yang mulia Wule tertawa keras. Luka-lukanya sudah benar-benar pulih, dan dia telah kembali ke kondisi terkuatnya. Bahkan langit dan bumi membantunya menipu, jadi bagaimana mungkin itu tidak luar biasa? Ayo lawan aku lagi. Dia menerkam dengan agresif, menantang 2 yang mulia surgawi secara bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 yang mulia surgawi terpaksa menghadapi pertempuran. Kali ini, yang mulia surgawi kehidupan karma tidak mempengaruhi langit dan bumi untuk secara sengaja menargetkan yang mulia surgawi emosi tertutup dan yang mulia surgawi Jiu. Tapi kecakapan pertempuran yang mulia Wule secara tak terduga hebat, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 2. Dia sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun. Kamu, baik emosi tertutup yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi Jiu tercengang. Yang mulia Wule menyeringai bangga. Dengan mereka semua bisa menjadi yang mulia surgawi, siapa yang akan lebih lemah dari yang lain? Meskipun yang mulia surgawi Desolate Eternity yang memurnikannya, dalam proses ini, dia juga memata-matai Dao sebelumnya. Itu lebih dari selusin zaman.
dan kedua yang mulia surgawi sama-sama mempelajari Dao satu sama lain, dan bersaing satu sama lain, melintasi tepi bahaya. Siapapun yang sedikit ceroboh akan disempurnakan oleh yang lain. Oleh karena itu, sementara yang mulia surgawi Desolate Eternity kuat, dengan indeks vitalitas yang mendekati 16.000, itu sebenarnya sama untuk yang mulia surgawi Wule juga. Namun, karena dia berada di ranah alam asing, dan tidak bisa mendapatkan penambahan kekuatan langit dan bumi dari alam surgawi, dia menjadi semakin lemah. Tetapi begitu dia kembali ke kondisi primanya, kekuatan pertempurannya akan meningkat. Menjadi terlalu menakutkan. Indeks vitalitasnya juga mendekati 16.000. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan melawan keabadian yang mulia surgawi? Mata semua orang berkaca-kaca. Siapa yang mengira bahwa yang mulia surgawi Wule tidak hanya diseret kembali dari ambang kematian, dia menjadi sekuat ini pada saat itu? Bahkan dalam pertempuran 2 lawan 1, dia masih tak terkalahkan. Yuan Sheng, di kejauhan, Sang Ziwei bergumam ke langit. Karmic Life Heavenly Venerable melihat ke arahnya, dan menunjukkan senyum minta maaf. Ziwei, akulah yang telah mengecewakanmu. Di masa depan, lepaskan dendammu, dan lanjutkan hidup dengan baik. Tidak, aku ingin bersamamu. Sang Ziwei menggelengkan kepalanya, nada suaranya tegas dan keras kepala. Langkah demi langkah, dia berjalan maju, dan saat dia berjalan, tubuhnya juga terbakar. Dia sebenarnya akan membubarkan dirinya dan kembali ke langit dan bumi. Menguasai, seru Anran, dan ingin menarik Sang Ziwei kembali, namun yang terakhir melambaikan telapak tangannya dengan ringan ke arahnya, dan dia tersapu ke tanah. Aku tahu kamu pasti membenciku karena membunuh Yi Yun. Sekarang, aku akan memberikan hidupku kembali padanya. Saya ingin bersamamu selamanya. Sang Ziwei membakar dirinya sendiri, mengubah dirinya menjadi peraturan yang sesuai dengan langit dan bumi. Semua orang tidak bisa tidak merasa tersentuh. Chapter 2372. Dipaksa pergi. Ketika seseorang telah mencapai puncak Celestial King Tier, siapa yang tidak hanya memiliki Dao of Heaven dan Earth di hati mereka, dengan satu-satunya tujuan mereka hanya untuk menjadi yang terkuat? Sang Ziwei adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Meskipun dia bukan keberadaan yang paling kuat di dunia, hanya ada 3 atau 4 orang yang bisa melampaui dia. Namun, demi bersama kekasihnya, dia tidak ragu untuk menggabungkan dirinya dengan Dao Surgawi. Apa yang lebih menyentuh adalah kenyataan bahwa karma kehidupan yang mulia surgawi telah meninggal, dan hanya meninggalkan sepotong lemah perasaan surgawi di alam. Daripada memanggilnya masih hidup, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang budak, selamanya terperangkap di sini. Namun, Sang Ziwei masih memilih untuk bergabung dengan Dao Surgawi tanpa ragu sedikit pun. Jenis cinta ini harus dihormati, dan juga harus dikasihani. Kehidupan karma yang mulia surgawi menghela nafas. Ziwei, apakah itu sepadan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengatakan ini. Dia dapat mengganggu 2 yang mulia surgawi karena yang mulia surgawi tidak dikenali oleh langit dan bumi sejak awal. Dia hanya mengintensifkan kekuatan serangan balik dari langit dan bumi. Namun, Raja Surgawi Surga ke-9 masih berada di sistem langit dan bumi, jadi dia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia sudah lama meninggal, dan yang tertinggal sekarang hanyalah sepotong pemikiran. Bahkan Ling Han sangat tersentuh, karena Hunyu, dia selalu merasa bertentangan dengan Sang Ziwei, namun sekarang dia merasa bahwa wanita ini benar-benar layak dikagumi. Namun, jika itu dia pasti tidak akan mau wanitanya sendiri mengakhiri hidup mereka dengan cara seperti itu. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Sang Ziwei, api membakar seluruh tubuhnya. Ini adalah dia yang secara aktif membakar kekuatan hidupnya. Seorang Raja Surgawi Surga ke-9 menghancurkan dirinya sendiri. Jadi siapa yang berani mendekat, jika mereka terlibat, itu pasti berarti kematian. Hanya yang mulia surgawi yang bisa mengabaikan api itu.
Tapi sekarang tiga yang mulia surgawi bertarung dengan intens, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa bergerak untuk menghentikannya. Boom, Sang Ziwei telah benar-benar terbakar, berubah menjadi nyala api, yang akhirnya menyebar ke alam. Namun, sebelum menyatu dengan Dao, tidak ada sedikit pun rasa sakit atau keengganan di wajahnya, ekspresinya hanya dipenuhi dengan cinta. Beberapa zaman telah berlalu, dan dia benar-benar dapat melihat kekasihnya sekali lagi. Kegembiraan besar semacam ini melebihi segalanya. Dia lelah, dan hanya ingin berbaring di pelukan kekasihnya, tidak pernah bangun. Krek, langit dan bumi berduka, mengungkapkan kesedihan mereka atas meninggalnya seorang raja surgawi. Gadis bodoh, Karma Life Heavenly Venerable sangat sedih. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan paksa menangkap roh bubar Sang Ziwei. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9, daunnya akan dihancurkan begitu dia meninggal. Dia akan membubarkan diri sepenuhnya, tidak meninggalkan sedikit pun jejak dirinya di dunia ini. Kehidupan karma yang mulia surgawi akan melawan surga. Dia dengan paksa mengumpulkan roh Sang Ziwei, dan kemudian menyesuaikannya dengan langit dan bumi. Meskipun selamanya mustahil bagi Sang Ziwei untuk hidup kembali, dia juga tidak akan pernah mati. Dia akan ada secara spiritual di alam, berada di sisi karma kehidupan yang mulia surgawi untuk selamanya. Dari sudut pandang semua orang, ini adalah masalah yang sangat disayangkan. Tetapi seperti yang dilihat Sang Ziwei, mungkin ini adalah kesimpulan terbaik untuknya. Tidak peduli seberapa besar kerajaan itu, seberapa kuat dia menjadi, dan seberapa kuat dia, tanpa ditemani kekasihnya, apa artinya itu? Karmic Life Heavenly Venerable juga telah mengerahkan upaya terkuatnya. Dia tidak bisa menghidupkan kembali Sang Ziwei, dan hanya bisa membuatnya agar arwahnya selamanya tertinggal di alam. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi Sang Ziwei tidak bisa bermanifestasi. Dia hanya Raja Surgawi Surga ke-9, dan tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan jejak dirinya di dunia. Di sisi lain, pertempuran tiga yang mulia surgawi juga secara bertahap mencapai titik didih, dan juga menyebabkan penargetan dari langit dan bumi menjadi lebih menakutkan. Ini bukan Karmic Life Heavenly Venerable yang menyebabkan masalah, tetapi kekuatan penghancur mereka terlalu menakutkan. Tiba-tiba, ketiga yang mulia surgawi semuanya berhenti. Jika mereka terus berjuang, mereka semua akan tamat, itu tidak bisa dihindari. Siapa yang meminta mereka semua untuk menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama, selama mereka tidak melampaui langit dan bumi, mereka masih akan dikendalikan oleh langit dan bumi. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menargetkan bocah ini akan menjadikanku musuh. Yang mulia Wu Lei sangat mendominasi, matanya melewati Raja Surgawi yang agung, penuh dengan ancaman. Dan untuk kalian berdua, dia melihat emosi tertutup dan Jiwu. Jika kalian berdua berani menargetkan bocah ini lagi, aku akan membunuh setiap barismu. Apakah kamu mengancamku? Emosi tertutup yang mulia surgawi bertanya dengan nada mengancam. Dia telah marah. Yang mulia Wu Lei mengejek. Jadi bagaimana jika Anda berani bergerak pada bocah ini, saya berani menghilangkan garis Anda. Jadi bagaimana jika Anda tidak yakin atau tidak senang? Saya tidak peduli. Emosi tertutup ekspresi yang mulia surgawi langsung tampak sangat jelek. Sejak menjadi yang mulia, kapan dia diancam seperti ini? Ketika mereka telah mencapai ketinggian yang mereka lakukan, mereka semua bekerja demi transendensi. Jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan hal-hal lain? Tapi itu adalah cerita yang berbeda untuk yang mulia Wu Lei, yang tampak seperti mutlak. Masalahnya adalah ancaman semacam ini sangat efektif. Apakah itu emosi tertutup atau Jiwu? Mereka berdua memiliki keturunan dan ahli waris. Meskipun makhluk seperti mereka tidak terlalu mementingkan kekerabatan, siapa yang akan benar-benar rela seluruh garis keturunan mereka dihilangkan? Selanjutnya, yang mulia Wu Lei benar-benar sangat kuat. Hanya ketika emosi tertutup yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi Jiwu bekerja bersama, mereka dapat melawannya, yang membuat ancaman semacam ini menjadi lebih realistis karena yang mulia surgawi Wu Lei tidak mengatakan bahwa dia akan mengampuni mereka berdua. Sialan, bagaimana kekuatan orang ini melonjak begitu besar? Namun,
Aku juga bisa memberi kalian berdua kesempatan untuk membunuhnya. Kata-kata Yang Mulia Wule berubah lagi. Selama mereka tidak lebih unggul dari bocah ini lebih dari 2 level minor, siapapun bisa bergerak padanya. Saya pasti tidak akan ikut campur. Ketika kata-kata ini jatuh, Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Yang Mulia Wule sedang mencoba untuk membuatnya marah. Namun, Yang Mulia Surgawi ini memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dia, untuk benar-benar memberikan tunjangan 2 tingkat kecil. Harus diketahui bahwa bukan karena alam surgawi tidak memiliki bintang raja. Misalnya, jika Ji Wuming lebih unggul dari Ling Han dengan 2 tingkat kecil, seberapa kuat kekuatan pertempurannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan Ling Han yang paling kuat sekarang bukanlah tingkat kultivasinya, melainkan seni tubuhnya. Di bawah penempaan kekuatan langit dan bumi, seni tubuhnya telah jauh melampaui tingkat kultivasinya, bahkan bintang raja tertinggi seperti Suege hanya bisa dipukul di tangannya. Mereka ingin membunuhnya dengan keuntungan hanya 2 level kecil. Kecuali yang lain juga sama anehnya dengan dia, dan sudah lama menyentuh kekuatan langit dan bumi. Ini tidak mungkin, bahkan orang aneh seperti Ji Wuming tidak bisa melakukannya. Jika itu adalah Yang Mulia Surgawi yang telah bereinkarnasi dan berkultivasi dari awal lagi, maka itu akan mungkin. Tapi bagaimana mungkin seorang Yang Mulia Surgawi akan bereinkarnasi dan berkultivasi dari awal hanya demi membunuh Ling Han? Bukankah itu lelucon? Emosi tertutup, Jiwu, apakah kamu setuju? Yang Mulia Surgawi Wule bertanya, dominasinya melonjak. Baik emosi tertutup Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi Jiwu tidak bisa berkata-kata. Keduanya bergabung hanya berhasil menandingi Wule, dan bahkan jika Yang Mulia Surgawi Api Hijau, yang tidak menunjukkan dirinya selama ini, ditambahkan ke dalam persamaan, 3 Yang Mulia Surgawi yang agung memang akan mampu menekan Wule bersama-sama, tapi itu akan benar-benar delusi jika mereka berniat untuk membunuh orang ini begitu saja. Ketika kekuatan telah mencapai tingkat yang telah dicapai Yang Mulia Surgawi Wule, selain dari Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, siapa lagi yang bisa menahannya? Mereka hanya bisa pergi untuk mencari api hijau, dan mendiskusikan masalah ini sebelum membuat langkah selanjutnya. Kedua Yang Mulia Surgawi memasang ekspresi seperti mereka telah memakan anak yang sudah mati. Mereka masing-masing mengangguk ringan, berbalik, dan membuat lubang di angkasa, pergi. Mereka pasti akan mengirim murid mereka yang paling luar biasa untuk membunuh Ling Han. Selain itu, mereka juga akan menemukan Yang Mulia Surgawi Api Hijau sesegera mungkin sehingga mereka bertiga dapat bekerja sama untuk menangani Wule. Jika tidak, ketika lorong kedua alam dibuka kembali, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkan oleh Yang Mulia Surgawi Wule lagi? Mereka sangat cemas, ingin melampaui, dan dengan mempertimbangkan prioritas ini, apapun dapat dibuang. Mereka bisa mengorbankan apa saja demi ini. Ketika mereka menyaksikan 2 Yang Mulia Surgawi benar-benar pergi dengan sedih, semua orang sangat tidak percaya. Ini adalah Yang Mulia Surgawi, makhluk tertinggi, dan mereka benar-benar telah diusir. Apakah dunia akan berubah? Chapter 2373. Melawan Hong Huang lagi. Selamat, temanku. Ada kemungkinan Anda akan mengambil langkah kedua, kata Yang Mulia Karma Kehidupan Surgawi. Yang Mulia Wule mengangguk dan berkata, saya telah mendengar bocah ini berbicara tentang Anda. Selanjutnya, saya juga harus berterima kasih. Tanpa alat mulia surgawi Anda, saya juga tidak mungkin melarikan diri. Dia tidak menggunakan sapaan hormat untuk dirinya sendiri, memberikan wajah Karmic Life Heavenly Venerable yang cukup. The Karmic Life Heavenly Venerable melihat ke arah Ling Han dan menunjukkan sebuah senyuman. Sebenarnya, dia selalu memperhatikan murid ini, tetapi tidak pernah ada waktu yang membutuhkan campur tangannya, dan tidak tepat sampai saat ini dia akhirnya menunjukkan dirinya. Tidak hanya dia menyelesaikan semua kekhawatiran masa depan Ling Han, dia bahkan menemukan pendukung yang hebat untuknya. Dia juga sangat bersyukur.
Murid yang dipisahkan darinya dari generasi ke generasi ini memiliki harapan untuk melampaui dirinya sendiri. Dia merasa sangat lega, bisa mendelegasikan tanggung jawab masa depan kepada Ling Han. Ling Han berpikir sejenak, lalu membungkuk. Salam, guru. Sejak dia mulai mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dia telah membentuk hubungan guru dan murid dengan karma kehidupan yang mulia surgawi, bahkan jika mereka dipisahkan oleh generasi. The Karmic Life Heavenly Venerable mengangguk. Di masa depan, kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Untuk membangunkanku, Menara Tiga Alam juga telah menggunakan sisa kekuatannya. Mulai sekarang dan seterusnya, itu akan tenggelam dalam tidur, kecuali Anda sendiri dapat mencapai tingkat yang mulia surgawi. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menghidupkannya kembali. Ling Han mengangguk. Aku pasti akan mencapainya. Kamu sangat baik, kata Karmic Life Heavenly Venerable. Ada waktu terbatas baginya untuk bermanifestasi. Di masa depan, dia akan bergabung kembali dengan Dao Surgawi. Meskipun dia dapat dianggap masih ada, tidak ada yang tahu, dan selamanya mustahil baginya untuk membuat suara apapun. Menyatukan dirinya dengan Dao Surgawi setara dengan mengabdikan dirinya pada Dao Surgawi. Jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki keberadaan individu. Yang mulia surgawi, anjing hitam besar itu berlari mendekat, melolong ke langit. Karmic Life Heavenly Venerable memandang anjing hitam besar itu sambil tersenyum, dan berkata, hitam kecil, bantu Ling Han dengan baik di masa depan. Jangan khawatir, anjing hitam besar itu berdiri di atas kaki belakangnya saat dia melingkarkan lengannya di bahu Ling Han. Saya telah merawatnya selama ini, dan akan selalu mengundangnya jika ada sesuatu yang baik. Ling Han hampir mengirim tendangan. Selain mengacaukan orang lain, apalagi yang telah dilakukan anjing sialan ini? Saya meninggalkan, di masa depan, Anda semua harus menempuh jalan di depan Anda sendiri, kata Yang Mulia Karma Kehidupan Surgawi, sosoknya menjadi semakin redup. Perpisahan dengan hormat, Tuanku, praktis semua orang berlutut. Mereka semua telah mendengar pencapaian masa lalu dari Karmic Life Heavenly Venerable. Dia telah menggabungkan dirinya dengan alam surgawi, dan menabrakkan dirinya ke titik penghubung dari dua alam, memenangkan sejumlah besar zaman perdamaian untuk alam surgawi. Prestasi hebat semacam ini tentu saja pantas dihormati. Kehidupan karma yang mulia surgawi tersenyum, sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih redup saat dia kembali ke langit dan bumi. Weng, sebuah menara hitam turun, namun telah kehilangan semua kilaunya. Yang mulia anjing hitam besar itu menangis terseduh-seduh. Biasanya, dia tidak bertindak sedikit pun dengan benar, namun baru sekarang dia mengungkapkan temperamen aslinya. Selamat tinggal, teman, kata Yang Mulia Wu Lei juga. Meskipun kesengsaraan surgawi menakutkan, dia tidak peduli sedikit pun. Dia akan mengolah tingkat pertama ke tingkat yang sempurna. Kekuatannya sangat tinggi, dan hanya dengan satu pikiran saja bisa menghancurkan raksasa petir yang menyerangnya hingga berkeping-keping. Selama dia tidak mengambil tindakan langsung yang akan menyebabkan penargetan dari langit dan bumi menjadi lebih menakutkan, dia pasti tidak bisa dihancurkan dan abadi. Dia melihat ke arah Ling Han lagi, menepuk bahunya, dan berkata, "Bocah, kamu harus berjalan di jalanmu sendiri, dan aku juga tidak akan membuka jalan untukmu. Selain itu, hanya jalan yang telah Anda lalui sendiri yang akan cukup lebar, dan Anda akan dapat berjalan lebih jauh. Jika tidak ada sesuatu yang mendesak, jangan mencari saya, tetapi jika ada yang berani menggertak Anda dengan kekuatan superior mereka, saya juga tidak akan mengampuni dia." Ling Han mengangguk, dia juga tidak punya niat untuk bergantung pada siapapun. Selama tingkat kultivasi mereka dekat, perlu apa dia harus takut pada siapapun? Betul sekali, beberapa saat yang lalu, anjing hitam besar itu menangis dengan sangat buruk, tetapi tingkat pemulihannya juga sangat cepat. Dia benar-benar menepuk bahu Ling Han, menyeringai nakal, dan berkata, "Brat, apakah kamu mendengar itu? Di masa depan, Anda harus menjalankan kursus Anda sendiri." Dia berhenti, dan kemudian berkata tanpa malu-malu kepada Yang Mulia Wu Lei, "Tuanku, di masa depan, lindungi saja aku, kakek anjing 100 kali lebih tampan,
dengan bakat 10.000 kali lebih besar dari anak nakal ini, sungguh, Anda tidak akan dapat menemukan orang yang lebih baik. Enyah, dihadapkan dengan ketidakberdayaan anjing hitam besar, bahkan Yang Mulia Wule tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kakinya dan mengirimnya tendangan. Untungnya, Yang Mulia Wule tidak benar-benar marah. Kalau tidak, jika dia benar-benar menendang dengan kuat, anjing hitam besar itu hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Itu dia, kalau begitu, dengan lambaian lengan bajunya, Yang Mulia Wule mengambil langkah, dan sudah jauh tanpa batas. Dia telah jauh dari alam surgawi selama lebih dari selusin zaman, jadi dia secara alami ingin berkeliaran di mana-mana. Linghan, Linghan, Linghan. Sekelompok pemuda berjalan mendekat, berkumpul di sekitar Linghan. Di masa lalu, ketika Linghan telah menunjukkan kekuatannya yang besar, membunuh lebih dari 100 raja leluhur melalui tipu daya, itu praktis merupakan prestasi yang menyilaukan. Namun, mereka tidak berhasil berinteraksi dengannya tepat waktu ketika dia sudah terpaksa melarikan diri ke alam asing. Saya mengantisipasi pertempuran lain dengan Anda, kata Ji Wuming saat dia berdiri di kejauhan, lengan disilangkan di belakang punggungnya. Mata Hong Huang merembes dengan ancaman. Jika Yang Mulia Wule tidak mengumumkan bahwa siapapun yang lebih unggul dari Linghan lebih dari 2 tingkat kecil tidak bisa bergerak, dia pasti sudah membunuh Linghan sekarang. Harus diketahui bahwa dia telah mati di tangan Linghan sekali, jika bukan karena fakta bahwa Silet Emotion Heavenly Venerable memiliki kekuatan yang menantang surga. Rumput yang tumbuh di kuburannya sudah setinggi 1 kaki sekarang. Linghan telah kembali ke alam surgawi, dan tingkat kultivasinya langsung turun ke tingkat istana abadi rahasia kedua, sama seperti ketika dia pergi. Namun, dia sebenarnya telah mengubah sebagian dari kekuatan asalnya menjadi kekuatan sumber, jadi dia bisa dianggap sebagai tingkatan asal yang naik juga. Namun bagaimana tingkat kultivasi ini harus dihitung sekarang menjadi masalah. Tapi aura yang dia ungkapkan sekarang benar-benar hanya di tingkat istana abadi. Dengan demikian, Hong Huang, yang telah maju ke Ascending Origin Tier, secara alami tidak dapat menyerangnya. Linghan melihat ke atas, dan bertanya, "Kamu belum mati?" Ekspresi Hong Huang menjadi marah, namun dia hanya mendengus dan tidak menjawab. "Kalau begitu aku akan mengirimmu ke dunia bawah sekali lagi." Linghan mengacungkan tinju. Tingkat kultivasinya sulit ditentukan, tetapi seni tubuhnya tidak akan terpengaruh oleh peraturan. Dia masih memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui level sempurna dari Ascending Origin Tier. "Saya tidak bisa diganggu untuk melawan Anda," ejek Hong Huang. "Jangan khawatir, karena saya yang mengeluarkan tantangan, Tuan Wule tidak akan membuat masalah bagi Anda bahkan jika saya benar-benar mati dalam pertempuran." Linghan tertawa. "Bagaimana dengan itu? Apakah Anda berani melawan saya?" Hati Hong Huang tergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Linghan, dia masih bisa mempermalukan Linghan dengan kejam. Ini yang Linghan undang, bukan? Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu begitu bertekad untuk meminta penghinaanmu sendiri, aku akan menurutimu." Dia sudah maju ke Ascending Origin Tier. Meskipun dia hanya mencapai prestasi kecil, itu secara alami mudah dilakukan jika dia ingin menekan tingkat istana abadi belaka. "Kakak keempat, kenapa kamu tidak membiarkanku?" Kaisar Hujan angkat bicara. Meskipun dia memiliki awal yang terlambat, dia sekarang memimpin karena dia juga telah berhasil maju ke Ascending Origin Tier. Linghan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa menangani sampah semacam ini sendirian. Tidak perlu merepotkanmu, kakak kedua." "Baiklah," Kaisar Hujan mengangguk. Dia percaya bahwa Linghan tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin bisa dia capai. Karena Linghan begitu yakin pada dirinya sendiri, dia harus memiliki kepastian mutlak dalam peluang kemenangannya. "Tidak perlu beberapa, aku akan segera selesai. Kakak kedua, tolong tunggu sebentar, dan kita akan mengadakan reuni yang layak," kata Linghan sambil tersenyum. Pada awalnya, dia ingin mengatakan beberapa detik, tetapi mengingat bahwa Kaisar Hujan tidak mungkin mengetahui konsep menit dan detik,
dia mengubah kata-katanya. Ling Han, kamu terlalu merendahkan, kata Hong Huang dingin. Dia sangat marah, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Ling Han. Ling Han menekuk jari padanya. Dalam 3 langkah, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Cukup, Hong Huang meraung, suaranya berubah menjadi kapak besar yang membelah gunung yang menghantam Ling Han. Langkah pertama, Ling Han berkata sambil tersenyum sambil dengan santai melemparkan pukulan. Tinjunya mendarat di kapak raksasa, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar. Peng! Kapak besar ini segera hancur berkeping-keping, dan kekuatan pukulannya tidak berkurang sedikit pun, masih meledak ke arah Hong Huang. Mata Hong Huang segera melotot karena dia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Chapter 2374. Pendidikan Universal. Hong Huang tercengang. Bagaimana mungkin seorang immortal Pelestier memiliki kekuatan yang bisa menandingi miliknya? Tidak, bukan hanya kekuatan yang menandingi miliknya, tetapi bahkan satu yang lebih unggul darinya. Dia buru-buru mengacungkan tinjunya dalam rentetan marah, memblokir kekuatan yang tersisa dari pukulan Ling Han, tapi sosoknya terus didorong mundur tanpa sadar. Teng, teng, teng. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah itu sendiri akan bergetar, dan seluruh permukaan tanah akan sedikit tenggelam. Ini karena dampak yang dia pertahankan terlalu kuat. Saat dia melangkah mundur, dia juga memuntahkan darah, dan rambutnya juga tergerai lurus, seolah-olah seseorang sedang menariknya. Tepat ketika dia telah mundur 50 km, dia akhirnya berhenti. Jejak langkah kaki yang dalam tertinggal, serta jejak darah. Semua orang terkejut, sama sekali tidak mampu menerima ini. Apakah dia akan menentang surga? Sebelumnya, ketika Ling Han telah menunjukkan kekuatannya, dia bahkan mampu membantai Raja Leluhur dan Raja Surgawi. Itu karena dia telah memperoleh kubus ajaib asal, dan juga karena dia memiliki alat mulia surgawi. Tetapi zona netral sudah dihancurkan sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa mengandalkan kekuatan ini. Selain itu, alat yang mulia surgawi itu juga telah mengeluarkan semua kekuatannya, dan yang mulia surgawi karma telah dengan jelas menyatakan hal ini. Lalu bagaimana dia masih bisa begitu aneh? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ling Han tersenyum kecil. Apakah kamu siap untuk mati untuk kedua kalinya? Hong Huang menatap Ling Han. Napasnya sedikit berat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan yang dia kenakan. Beberapa segel bersinar pada mereka, meningkatkan auranya beberapa kali secara tiba-tiba. Ini secara alami adalah alat yang berharga. Itu dari Ascending Origin Tier, dan dia mendapatkannya di situs kuno. Tidak sampai dia maju ke Ascending Origin Tier dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sama sekali, karena semua lawannya terlalu lemah, dan tidak perlu. Tapi sekarang, dia masih tidak merasakan sedikit pun kepercayaan diri bahkan setelah mengeluarkan alat berharga ini. Lawannya terlalu kuat, dan dia tidak merasakan sedikit pun kepastian. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang telah kamu lalui di alam asing? Fakta bahwa Ling Han bisa menjadi kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan ini harus dikaitkan dengan alam asing. Kalau tidak, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat dan hebat hanya dengan menjelajah ke alam asing dan kembali? Semua orang tidak bisa membantu tetapi menusuk telinga mereka. Mereka juga sangat penasaran. Ling Han tersenyum dan berkata, selain dari alam surgawi dan alam asing, ada banyak dunia lain yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka disebut dimensi. Ada perbedaan kekuatan antar dimensi. Dimensi yang kuat akan menyerang dimensi yang lebih lemah, sehingga mereka bisa melahap dimensi yang lebih lemah, dan membuat diri mereka lebih kuat untuk menghindari dimangsa oleh dimensi yang lebih kuat dari mereka. Kata-kata ini cukup membingungkan, tetapi semua orang di sekitar adalah keajaiban atau Raja Surgawi. Tidak masalah bagi mereka untuk memahami inti dari kata-katanya. Ling Han sengaja menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang dunia kejadian karena dia berharap lebih banyak orang akan tahu seperti apa lingkungan mereka saat ini sehingga mereka dapat mengurangi perselisihan internal,
dan memiliki lebih banyak motivasi untuk maju dengan berani dalam persatuan. Seperti yang diharapkan, ketika semua orang mendengar bahwa masih ada lebih banyak dunia seperti alam asing, mereka semua tercengang, dan bahkan Raja Surgawi tergerak. Awalnya, mereka mengira hanya ada dua dunia alam surgawi dan alam asing. Selama mereka bisa menghentikan alam asing, semuanya akan damai. Ling Han melanjutkan, semua dimensi secara kolektif disebut dunia kejadian, dan dimensi juga lebih lanjut dikategorikan ke dalam dimensi tingkat rendah, dimensi tingkat menengah, dan dimensi tingkat tinggi. Adapun apakah ada dimensi yang lebih kuat dari dimensi tingkat tinggi? Mungkin ada, tetapi itu tidak dapat dikonfirmasi. Seseorang menyela, lalu apakah kita termasuk dalam dimensi tingkat tinggi? Ling Han menggelengkan kepalanya. Apakah itu kami atau alam asing? Kami berdua hanyalah dimensi tingkat rendah. Faktanya, kami adalah bagian bawah tumpukan di antara semua dimensi tingkat rendah. Ketika kata-kata ini jatuh, gelombang keributan muncul di antara kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alam surgawi memiliki yang mulia surgawi, dan keberadaan kuat seperti apa yang mulia surgawi, tidak mungkin ada yang lebih kuat, karena itu masalahnya, mereka masih tidak bisa dianggap sebagai dimensi tingkat tinggi. Mustahil, kamu pasti hebat, bahkan jika kita sedikit lebih lemah dari alam asing, setidaknya kita masih harus dianggap sebagai dimensi tingkat menengah. Semua orang menggelengkan kepala, sama sekali tidak dapat menerima ini. Ling Han tertawa. Seluruh Genesis World seperti ini, dimensi yang lebih kuat akan menyerang dimensi yang lebih lemah. Ambil dunia asing misalnya. Sementara mereka menyerang kita, mereka sendiri juga sedang diserang oleh Dark Inverse Realm. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan kami hanya sedang diserang, namun tidak menyerang alam lain. Itu karena kita sudah berada di peringkat terbawah dari semua dimensi. Semua orang langsung dibuat terdiam. Kata-kata Ling Han sangat rasional, meskipun prasyaratnya adalah bahwa apa yang dia jelaskan tentang dunia kejadian adalah benar. Dengan invasi dimensi lain, seluruh dunia kita akan hancur. Jadi, kita tidak boleh memiliki delusi, kata Ling Han dengan serius. Hong Huang tidak sabar. Ada beberapa hal yang kadang-kadang dibicarakan oleh Silet Emotion Heavenly Venerable. Dia sama sekali tidak peduli apakah alam surgawi akan dihancurkan atau sebaliknya. Karena jika hari itu benar-benar datang, yang mulia surgawi emosi tertutup akan membawa garisnya dan meninggalkan alam surgawi bersama mereka semua. Sebaliknya, ini adalah kesempatan besar. The Silet Emotion Heavenly Venerable dapat melampaui dan membawa garis mereka ke dimensi tingkat tinggi. Setiap orang akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang. Karena langit dan bumi berbeda. Tingkat kesulitan untuk maju ke tingkat yang mulia surgawi di dimensi tingkat rendah pasti akan lebih tinggi daripada di dimensi tingkat tinggi. Itu tidak bisa dihindari, ini disebabkan oleh kondisi lingkungan. Apa hubungannya ini dengan kamu menjadi lebih kuat? Dia bertanya. Secara alami Ling Han tidak perlu menjawabnya, tetapi dia melirik yang lain, dan berkata perlahan, karena meskipun alam berbeda, peraturannya juga tampak berbeda, namun ada banyak kesamaan. Meskipun alam surgawi kami sedikit lebih lemah, dalam hal peraturan, kami juga memiliki sifat unik kami sendiri. Jika kita dapat menggabungkan keduanya, kita dapat menggunakan kekuatan orang lain untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Kemudian, kekuatan pertempuran secara alami akan menjadi lebih kuat. Saat dia berbicara, dia menembak untuk berdiri tepat di depan Hong Huang dengan satu langkah, dan mengepalkan tinjunya. Hong Huang mengangkat tinjunya untuk menangkis, namun dengan ledakan, sarung tangannya terlepas dari tangannya, dan seluruh lengannya juga langsung berubah menjadi hujan darah. Itu seperti Ling Han sedang mengajar dengan memberi contoh, tapi ini bukan kecakapan pertempuran yang telah dihasilkan setelah menggabungkan kekuatan regulasi kedua alam sama sekali, melainkan seni tubuh yang telah dia kembangkan melalui ekstraksi kekuatan langit dan bumi. Tapi demi membuktikan betapa kuatnya ini, Ling Han tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama semua orang mengerti bahwa kata-katanya benar. Realisasi muncul pada semua orang.
Raja Surgawi dan keajaiban yang kuat itu segera tampak tergoda. Mereka semua bersemangat dan tertarik, ingin masuk ke alam asing sehingga mereka dapat lebih meningkatkan kekuatan pertempuran mereka sendiri. Sangat disayangkan bagi Hong Huang, sama sekali tidak ada yang peduli tentang hidup atau matinya. Dia menggertakkan giginya dengan kuat. Dengan betapa sombongnya Yang Mulia Surgawi Wule yang mendukung Ling Han, siapa yang berani mencampuri urusan orang lain? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan Yang Mulia Surgawi yang tersegel dan Yang Mulia Surgawi Jiuwu telah menyerah? Jika ada yang ingin berurusan dengan Ling Han, mereka hanya bisa mengirim keajaiban tingkat atas yang budidayanya hanya bisa lebih unggul dari Ling Han dengan 2 tingkat kecil paling banyak untuk bergerak. Tapi dari tampilan sekarang, belum lagi keuntungan dari 2 level minor, bahkan 1 dengan keunggulan 10 mungkin juga tidak cocok untuk Ling Han. Ling Han menyeringai. Saya telah mencapai tingkat pencapaian kecil dari tingkat asal ascending di alam asing. Tetapi karena peraturan alam surgawi yang berbeda, saya terlihat seperti apa yang saya lakukan ketika saya meninggalkan alam surgawi. Dia menyatakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya dengan jelas, yang juga dengan sengaja memasang jebakan untuk orang lain sehingga dia bisa menarik keluar mereka yang memendam kebencian ke arahnya. Meskipun dia tidak bisa lagi bergantung pada menara hitam sekarang, Ling Han penuh percaya diri dan berani menghadapi semua tantangan dan kesulitan. Sementara itu, Hong Huang sangat tertekan. Ternyata, tingkat kultivasi Ling Han sama dengan miliknya. Kemudian, dengan bagaimana yang pertama juga menggabungkan peraturan 2 alam, tidak heran jika kekuatan pertempurannya lebih kuat darinya. Chapter 2375. Bunuh lagi. Aku kalah. Hong Huang dipaksa keluar dengan gigi terkatup. Seorang pria bisa menerima apa yang datang. Kali ini, dia memang bukan tandingan Ling Han. Namun, setelah ini, dia akan meminta bantuan Silet Emotion Heavenly Venerable untuk mengirimnya ke alam asing. Bagaimanapun, mereka memiliki kesepakatan dengan alam asing, jadi dia tidak perlu khawatir dibantai dan dimakan di sana. Ketika dia juga menggabungkan peraturan dari 2 alam, dia akan kembali dan mengalahkan Ling Han. Ling Han tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya menembakkan pukulan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hong Huang meraung marah. Dia sudah kehilangan pertempuran. Membunuhmu, Ling Han menyatakan mengancam. Sebelumnya, Hong Huang sangat sombong, hanya karena dia adalah murid dari Yang Mulia Surgawi. Dia telah bertindak tanpa keraguan sama sekali di Akademi Asal Suci, dan bahkan telah berulang kali menyerangnya. Apakah dia pikir dia telah melupakan semuanya? Kamu berani? Hong Huang hanya bisa menangkis dengan 1 tangan. Paling-paling dia hanya bisa melepaskan 80% dari kecakapan pertempuran normalnya, jadi dia secara alami bahkan kurang cocok untuk Ling Han. Kenapa aku tidak berani? Ling Han punuk. Dia berani menyerang bahkan Yang Mulia Surgawi emosi tertutup, apalagi tier asal ascending belaka. Ketika dia sendiri telah menjadi Yang Mulia Surgawi, dia akan melenyapkan emosi tertutup Yang Mulia Surgawi cepat atau lambat. Beberapa Raja Surgawi angkat bicara untuk menengahi perselisihan. Bagaimanapun, Hong Huang adalah bintang raja, dan pasti akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9 di masa depan. Dia akan menjadi pilar dukungan untuk perlawanan terhadap invasi alam asing. Ling Han menyeringai dingin. Aku lupa memberitahu kalian, emosi tertutup, Jiuwu, dan api hijau telah berkolaborasi dengan alam asing, dan berencana untuk mengekstrak kekuatan sumber alam surgawi ketika alam surgawi dihancurkan sehingga mereka dapat mewujudkan transendensi mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu mengharapkan apapun dari siapapun dari lini mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan berbagi nasib alam surgawi. Apa? Ketika Raja Surgawi mendengar ini, mereka semua mengerutkan kening. Beberapa dari mereka tidak mempercayainya, tetapi ketika mereka berpikir dengan hati-hati tentang tindakan 3 Yang Mulia Surgawi selama bertahun-tahun, itu memang seperti yang dikatakan Ling Han. Mereka tidak melakukan apapun demi melawan alam asing. Masalah lebih dari selusin zaman yang lalu adalah satu hal. Tidak ada seorang pun di sini yang telah hidup selama itu. Tetapi 8 zaman yang lalu,
karma kehidupan yang mulia surgawi telah berhadapan dengan yang mulia surgawi alam asing sendirian, dan pada akhirnya mengorbankan hidupnya untuk membarikade lorong dua alam. Masih banyak raja surgawi veteran yang pernah mengalami pertempuran itu. Selanjutnya, karma kehidupan surgawi yang mulia juga telah bermanifestasi sebelumnya, dan ini adalah bukti yang tidak bisa lebih jelas. 3 yang mulia surgawi benar-benar pasif. Ternyata, mereka sudah lama membuat keputusan untuk menghancurkan alam surgawi. Satu-satunya alasan mereka tidak ikut campur adalah karena mereka terlalu kuat, dan akan menjadi sasaran langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dari alam asing untuk mencapai ini sebagai gantinya. Tidak heran, yang mulia surgawi Wule telah kembali dari alam asing, namun dihadapkan dengan serangan yang mulia surgawi yang tertutup emosi dan yang mulia surgawi Jiu. Selain itu, mereka bahkan bertekad untuk membunuh Ling Han karena sangat mungkin bahwa Ling Han akan menjadi yang mulia surgawi di masa depan. Apakah itu yang mulia surgawi Wule atau Ling Han menjadi yang mulia surgawi? Selama mereka ada di sana, mereka pasti akan mampu menghentikan invasi dari alam asing, atau setidaknya menundanya, seperti bagaimana karma kehidupan surgawi yang mulia telah melakukannya, menyebabkan penundaan selama 8 zaman. Ini merugikan manfaat Jiu Heavenly Venerate dan yang lainnya, jadi mereka secara alami ingin bergerak pada Heavenly Venerate Wule dan Ling Han. Ling Han terangkat tinggi, dan mengacungkan tinju yang ditembakkannya langsung ke kepala Hong Huang. Hong Huang menangkis, "Pa!" Lengannya yang tersisa juga hancur total. Dia melepaskan raungan marah, tetapi berbalik dan melarikan diri. Lawannya terlalu kuat, dan tidak mungkin dia bisa menandingi. Ling Han meledak dengan kekuatan fisik yang menakutkan, dan mengejarnya dalam satu langkah. Dalam hal semburan kekuatan pendek, seni tubuh secara alami jauh melampaui peraturan. Dia menembakkan pukulan lain, yang mendarat di punggung Hong Huang. Peng! Seluruh orang Hong Huang dipukuli sampai dia meledak. Kekuatan yang dia berikan untuk pertahanannya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ling Han bermandikan darah Hong Huang, berdiri dengan bangga di udara. Meskipun orang yang telah dia bunuh hanyalah tingkat asal naik, Hong Huang adalah bintang raja, dan pasti akan menjadi raja surgawi surga ke-9 di masa depan. Jadi berapa beratnya, bahkan raja surgawi tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa Ling Han benar-benar berada di pihak yang berlawanan dengan yang mulia surgawi emosi tertutup sekarang. Dia sangat berani dan benar-benar kurang ajar. Ling Han menyeringai, "Semuanya, izinkan saya untuk membersihkan diri sebelum kita pergi minum." Terutama, dia harus terlebih dahulu berurusan dengan budak manusia yang dia bawa kembali dari alam asing. Mereka mengolah peraturan alam asing, jadi kekuatan mereka pasti akan turun drastis setelah kembali ke alam surgawi. Untungnya, tidak ada banyak elit di antara mereka sama sekali. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat duniawi yang memutuskan ke bawah, dan belum menyentuh peraturan, jadi efeknya pada mereka sebenarnya tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka hanya akan tidak disukai oleh langit dan bumi. Ling Han tidak akan mengganggu masalah penyelesaian mereka. Bagaimanapun, Raja Surgawi akan membuat keputusan mereka sendiri. Selanjutnya, mereka juga bisa mengintip teknik kultivasi alam asing melalui mereka. Ini sangat berarti. Setelah berurusan dengan masalah ini, Ling Han pergi menemui yang lain. Ada banyak orang, dan mereka yang lebih dekat dengannya termasuk Kaisar Hujan, Yan Xianlu, Yi, dan yang lainnya, serta 9 doppelganger sebelumnya seperti Ling Huo dan yang lainnya. Mereka yang memiliki hubungan lebih jauh termasuk bintang raja seperti Si Chanzi dan Jialan, tingkatan raja, dan beberapa yang hanya dia temui sekali atau bahkan tidak dia kenal juga. Bahkan Anran telah datang. Setelah Sang Ziwei menyatukan dirinya dengan Dao Surgawi, dendam antara Istana Rock dan Istana Empat Laut dapat dianggap terhapus dari batu tulis. Karena itu, Anran berencana untuk membuat gencatan senjata dengan Ling Han. Ling Han menghela nafas. Meskipun Sang Ziwei telah menyebabkan kematian Yiyun, dia juga belum pernah bertemu Yiyun sebelumnya, jadi tidak ada kasih sayang di antara mereka. Namun, perhatian yang ditunjukkan Sang Ziwei kepadanya adalah tulus dan menyentuhnya. Setelah itu,
Ketika dia melihat betapa berbaktinya dia benar-benar mengaguminya. Setelah mendapatkan persetujuan Hunyu, Linghan dan Anran menghapus dendam lama mereka. Dengan musuh bersama dari alam asing yang jauh lebih kuat menghadapi mereka, apa yang tidak bisa dilepaskan? Semua orang bertanya tentang pengalamannya di alam asing, dan Linghan memberitahu mereka semua yang bisa dia bicarakan, tetapi tidak menyebutkan apapun tentang energi partikel void. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak dapat memahami kekuatan semacam ini. Itu hanya ciptaan utopis yang tidak realistis, dan tidak bisa diwujudkan sama sekali. Ketika semua orang mendengar tentang bagaimana dia menunjukkan kekuatannya yang kuat di alam asing, dan mengalahkan berbagai keajaiban, akhirnya menjadi bintang raja teratas, mereka semua sangat terinspirasi. Siapa bilang alam surgawi lebih lemah dari alam asing? Lihat, Linghan telah membuktikan bahwa seseorang yang telah keluar dari alam surgawi benar-benar mampu menjadi lebih kuat daripada mereka dari alam asing. Semua orang minum dan mengobrol, dan Linghan bahkan mengeluarkan darah raja leluhur, yang dia bagikan di antara mereka yang dekat dengannya. Yang lain sangat iri akan hal ini, dan tidak menginginkan apapun selain menjadi antek Linghan. Itu berlanjut selama 7 hari, dan baru kemudian mereka bubar dan pergi satu demi satu. Linghan kemudian mendiskusikan masalah aliansi mereka dengan Yan Xianlu dan Yi, memberi mereka beberapa sumber daya, terutama darah raja leluhur. Kemudian, dia berbicara dengan Kaisar Hujan sebentar, dan menganugerahkan sejumlah besar esensi darah raja leluhur pada saudara keduanya. Dia secara alami tidak akan pelit terhadap saudara-saudaranya. Dia juga telah meminjamkan kubus ajaib asal agar Kaisar Hujan dapat mempelajarinya, berharap saudara keduanya dapat berjalan lebih jauh. Apa yang menyebabkan Linghan sakit kepala adalah teror kecil. Ini adalah mesin perang yang lahir dari langit dan bumi alam asing, tetapi kekuatan si kecil langsung jatuh ke tingkat kejadian setelah datang ke alam surgawi karena langit dan bumi yang berbeda dan peraturan yang berbeda. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Wali. Selama model regulasi dimodifikasi, siapapun sebenarnya bisa bertahan di dimensi apapun. Yi, siapa orang ini? Anjing hitam besar itu berlari. Dia tanpa malu-malu meminta beberapa botol esensi darah raja leluhur dari Linghan, tidak peduli tentang fakta bahwa itu sebenarnya sudah tidak berguna baginya. Seorang tamu dari Dark Inverse Realm, jawab Linghan sambil tersenyum. Meskipun anjing hitam besar itu terus mempermainkan orang lain, dia benar-benar dapat dipercaya. Anjing hitam besar itu penasaran, dan terus mengendus-endus Wali. Aku tidak bisa mencium bau manusia. Wali tidak mau menunjukkan kelemahan, dan melepaskan pindaian lampu hijau pada anjing hitam besar itu. Ketika pemindaian lampu hijau mencapai titik di antara kaki anjing hitam besar itu, anjing hitam besar itu menjadi marah. Dia menembakkan satu cakarnya, dan mengirim Wali terbang. Peng, kekuatannya sangat kuat, dan Wali langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana dia begitu rapuh? Anjing hitam besar itu menggaruk kepalanya, matanya berputar-putar tampak bersalah. Chapter 2376. Anjing hitam besar versus Wali. Linghan juga terkejut. Dia tahu bahwa anjing hitam besar itu telah lama memperoleh kekuatan Raja Surgawi, tetapi di matanya, Wali selalu misterius dan tak terduga. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan mati dengan satu serangan, ini benar-benar tidak terduga baginya. Sepertinya ada seseorang yang terus membual bahwa dia adalah elit teratas di dunia ini, dan semua orang percaya padanya, namun pada akhirnya, dia dihancurkan oleh orang lain. Kesenjangan ini benar-benar terlalu jauh. Turut berduka cita. Anjing hitam besar itu menepuk bahu Linghan, tampak seolah-olah masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Kau anjing sialan, Linghan ingin menendang orang ini, tetapi anjing hitam besar itu adalah ahli tipu daya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Linghan berhasil menyelinap menyerangnya. Dia langsung mengelak dengan putaran di belakangnya.
Ling Han baru saja akan berbicara ketika dia terkejut menemukan bahwa potongan-potongan yang Wali telah hancur benar-benar menggeliat dan melonjak menuju tempat yang sama. Ini seperti jutaan dan jutaan semut yang kembali ke sarangnya. Segera, potongan-potongan yang rusak ini berkumpul dan mulai menyatu. Bentuk bulat pertama kali muncul, dan kemudian menumbuhkan lengan, paha, dan leher pada saat yang bersamaan. Ketika kepala juga muncul, tangan dan kaki juga terbentuk menjadi sosok manusia. Wali telah hidup kembali. Baik Ling Han dan anjing hitam besar itu sangat terkejut. Kamu sudah hancur berkeping-keping, dan kamu benar-benar masih bisa hidup kembali? Lagi pula, bahkan tidak ada goresan padamu. Menarik, anjing hitam besar itu mengangkat cakarnya, tampak seperti ingin bermain lagi. Mata Wali berbinar. Siu, dia menembak ke arah anjing hitam besar. Yi, kamu tidak terlihat begitu kuat, tapi kekuatan penghancurmu sangat menakjubkan, seru anjing hitam besar itu. Dia melambaikan cakarnya untuk menghalanginya, dan sebenarnya beberapa helai rambut terbakar darinya, memancarkan bau hangus yang samar. Ling Han tahu bahwa ini seharusnya Wali menggunakan energi partikel void. Oleh karena itu, bahkan jika tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, kekuatannya masih luar biasa. Biarkan kakek anjing melihat apa yang kamu punya. Anjing hitam besar itu menyerbu keluar. Dia tidak menggunakan kekuatan besar Raja Surgawi, melainkan menekan tingkat kultivasinya untuk berdebat dengan Wali. Wali menyendiri. Dia sebenarnya bahkan tidak bertanya mengapa anjing hitam besar itu ingin menyerangnya, dan hanya fokus pada penghindaran. Kadang-kadang matanya akan bersinar merah, memadatkan laser cahaya yang sangat merusak. Pria dan anjing itu bertengkar terus-menerus. Jika anjing hitam besar itu tidak menggunakan kekuatan Raja Surgawi, dia tidak akan menyakiti Wali sama sekali. Sebaliknya, itu akan menciptakan masalah besar baginya. Namun, begitu anjing hitam besar itu menggunakan kekuatan Raja Surgawi, Wali tidak akan tahan, dan akan dihancurkan dengan sangat cepat. Tapi Wali tidak berdarah, jadi tidak peduli berapa banyak bagian yang dia hancurkan, tidak perlu takut. Mereka akan dengan sangat cepat menyatukan diri kembali, dan dia akan hidup kembali. Ling Han mengangguk secara internal. Wali telah diciptakan setelah Dark Inverse Realm menghabiskan sumber daya yang terkumpul selama beberapa ratus zaman. Jika dia bisa dengan mudah dibunuh oleh Raja Surgawi, itu akan menjadi harga yang terlalu rendah untuk menciptakannya. Baiklah. Mari kita semua duduk dan minum teh, kata Ling Han, tersenyum. Setelah anjing hitam besar menghancurkan Wali beberapa kali, dia akhirnya berhenti dan semakin penasaran dengan Wali sekarang. Jika dia juga dapat memiliki kemampuan pemulihan seperti ini, dia tidak perlu takut bahkan yang mulia surgawi di masa depan, bukan? Kamu telah menghabiskan 30% dari energiku, kata Wali dengan sungguh-sungguh dan menatap anjing hitam besar itu untuk sementara waktu. Anjing jahat, Bu. Ling Han langsung tergagap. Dia tidak bisa membayangkan Wali tiba-tiba melontarkan kalimat ini setelah lama terdiam. Saudaraku, bagaimana kamu mempelajari gerakan ini? Mengapa Anda tidak mengajarkannya kepada kakek anjing? Anjing hitam besar itu menepuk bahu Wali, tampak seperti saudara dekat. Ini sangat tidak tahu malu. Wali mengerutkan kening. Saya adalah prajurit perang tertinggi yang dibuat menggunakan bahan superstring. Saya lebih cenderung ke arah dukungan, perhitungan, dan analisis. Anda adalah organisme hidup murni dari spesies anjing. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi saudaraku? Ekspresi anjing hitam besar itu langsung berubah gelap. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kata-kata orang lain semuanya merupakan penghinaan. Tetapi Wali telah mengucapkannya dengan sangat serius sehingga sulit baginya untuk menunjukkan kemarahannya. Tapi dia segera menunjukkan ekspresi kaget, dan berbalik untuk berkata kepada Ling Han, apa yang orang ini bicarakan? Mengapa kakek anjing tidak mengerti? Ling Han tertawa, dan menjawab, kamu dilahirkan oleh orang tuamu, dan untuk dia diciptakan. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari kemampuannya ini, Anda harus bunuh diri terlebih dahulu. Siapa tahu,
Mungkin mereka bisa mengubahmu menjadi prajurit perang. Anjing hitam besar itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kakek anjing hidup begitu bebas dan riang, dan sama sekali tidak ingin mati. Ling Han menyeringai. Anjing sialan, apakah kamu ingin menjadi yang mulia surgawi? Mata anjing hitam besar itu berbinar. Apa? Anda punya cara, anak nakal? Apakah ada semacam buah surgawi tertinggi? Cepat, berikan pada kakek anjing. Akankah saya menjadi makhluk tertinggi setelah mengkonsumsinya? Ling Han memelototinya dengan kesal. Mengapa kamu tidak naik saja ke surga saat kamu melakukannya? Berat, apakah kamu menghina kakek anjing? Anjing hitam besar itu juga menanggapi dengan tatapan tajam. Ling Han mencibir dan berkata, apakah kamu ingin belajar atau tidak? Jika tidak, maka lupakan saja. Bukannya aku tidak punya siapa-siapa untuk diajar. Berat, kamu benar-benar bisa membantuku? Anjing hitam besar itu ragu-ragu. Terlalu sulit untuk menjadi yang mulia surgawi. Jarang bahkan satu muncul selama beberapa zaman. Misalnya, setelah kemunculan yang mulia surgawi Wule, lebih dari selusin zaman telah berlalu, dan hanya yang mulia surgawi karma kehidupan yang telah menjadi yang mulia surgawi. Tingkat asal ascending belaka sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk menjadi yang mulia surgawi. Bagaimana mungkin seseorang, tidak, seekor anjing percaya akan hal itu? Ling Han mengudara dan menyeringai. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku percaya kamu, anjing hitam besar itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayo, jelaskan pada kakek anjing. Ling Han menepuk bahu Wali dan berkata, kalau begitu, itu akan ada di pundaknya. Anjing hitam besar itu sangat terkejut, tetapi memikirkan bagaimana Wali jelas tidak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, namun masih mampu melukai bulunya, dan dapat pulih bahkan setelah diledakkan hingga berkeping-keping oleh Raja Surgawi. Bagaimana mungkin, jika tidak ada yang luar biasa tentang itu? Dia benar-benar karakter. Seketika, dia berkata tanpa malu-malu kepada Wali, saudaraku, mari kita bicara lebih dekat. Wali melepaskan pindaian hijau pada anjing hitam besar itu lagi, memindainya lagi. Kenapa kamu terus memindaiku? Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Jika dia tidak percaya bahwa yang lain memegang rahasia untuk menjadi yang mulia surgawi, dia pasti akan menerkam dan memberinya beberapa gigitan. Untuk memeriksa apakah Anda mengidap rabies, kata Wali serius. Hahaha, Ling Han tertawa terbahak-bahak. Wali ini bukan makhluk hidup, jadi bagaimana mungkin dia bisa sakit? Jelas, ini Wali yang mencoba membalas dendam. Bahkan, anjing hitam besar itu tidak bisa menahan diri lagi, dan menerkam, ingin menggigit Wali, tetapi Ling Han berhasil menghentikannya. Untungnya, anjing hitam besar itu juga memiliki penilaiannya sendiri, dan ingin mendapatkan metode untuk menjadi yang mulia surgawi dari Wali. Dengan demikian, Ling Han berhasil menghentikannya dengan sangat mudah. Jika Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar mengamuk, bagaimana mungkin Ling Han bisa menariknya kembali? Wali masih menjelaskan esensi dunia kejadian lagi, dan juga mengeluarkan formula dan modelnya, benar-benar membingungkan anjing hitam besar itu. Yang terakhir benar-benar hilang, dan sama sekali tidak tahu. Ini adalah alami. Ini benar-benar berbeda dari Dao yang dia kembangkan. Itu setara dengan membangun sistem kultivasi yang berbeda, tetapi ini adalah studi tentang esensi langit dan bumi, sehingga tidak akan dianggap bid'ah oleh langit dan bumi. Tapi anjing hitam besar itu sangat licik. Dia bisa melihat manfaat dari model dan formula semacam ini melalui Ling Han. Jadi, menopang kepalanya, dia sudah mulai merenungkannya lama dan keras. Saya ingin menjadi yang mulia surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memulai pengasingan saya. Jika ada yang berani mengganggu saya akan menggigit. Tidak, pukul dia sampai mati, kata anjing hitam besar itu. Dia menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Dia benar-benar pergi ke pengasingan. Ling Han terkekeh. Bahkan jika anjing hitam besar itu sudah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, itu adalah masalah kecil untuk memahami model itu. Tetapi yang lebih penting,
dia belum pernah menyentuh energi partikel void dan semacamnya sebelumnya, jadi ingin berhasil mengubah model menjadi kultivasi. Teknik sama sulitnya dengan naik ke surga. Anjing sialan ini akhirnya akan datang memohon padanya. Chapter 2377. Tanah leluhur suku 9 ular. Anjing hitam besar telah pergi ke pengasingan, dan Kaisar Hujan juga memulai pengasingannya. Mereka telah melihat sekilas jalur kultivasi yang benar-benar baru. Ling Han memberikan beberapa bimbingan kepada Yan Xianlu dan yang lainnya. Orang-orang ini hanya bintang raja, dengan indeks evolusi hanya mencapai hingga 9, sementara Ling Han adalah bintang raja tertinggi, yang indeks evolusinya setinggi 11. Dia telah sepenuhnya melampaui mereka, dan dapat diklaim bahwa mereka berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Kemudian, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dalam hal sumber daya budidaya, ia memiliki kelimpahan. Hanya esensi darah raja leluhur saja adalah sesuatu yang dia miliki dalam jumlah besar. Untuk tidak mengatakan apa-apa untuk membantunya mencapai tingkat sempurna dari tingkat asal naik, mencapai tingkat pencapaian besar seharusnya tidak menjadi masalah, setidaknya. Kemudian dia bertanya kepada para wanita kemana mereka ingin bepergian. Bagaimanapun, mereka telah jauh dari alam surgawi selama bertahun-tahun. Mari kita mengunjungi ayah dan ibu mertua. Pada akhirnya, para wanita mencapai kesepakatan. Ling Han mengangguk. Dia juga ingin melihat orang tuanya, dan putranya juga. Namun, Ling Jiangshui telah melupakan orang tuanya sekarang karena dia memiliki istrinya sendiri, dan siapa yang tahu di mana dia menikmati hidup sekarang. Ketika anak-anak telah dewasa, terserah pada diri mereka sendiri untuk berjalan di jalan mereka sendiri, Ling Han memutuskan untuk menemui orang tuanya terlebih dahulu, dan kemudian mengunjungi Istana Suci Surgawi. Itu juga tempat yang telah membesarkannya. Dia juga harus melakukan perjalanan kembali ke alam surgawi timur. Pamannya, sepupunya, dan kerabat lainnya masih ada di sana, juga batu kecil, Kaisar Iblis Asura, dan orang lain atau non-manusia yang paling awal mengikutinya. Mereka berangkat, dan mereka tiba di tempat Ling Dongxing dan istrinya tinggal dalam pengasingan setelah perjalanan selama 6 bulan. Melihat putra dan menantu perempuan mereka kembali, pasangan tua itu sangat senang. Tetapi ketika mereka melihat bahwa tidak ada cucu atau cucu perempuan baru, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Mengapa masih belum ada kabar baik? Bahkan dengan begitu banyak istri, Yue Hongchang bahkan dengan sengaja menarik para wanita ke samping untuk beberapa kata tenang. Diam-diam menanyakan apakah putranya yang memiliki semacam masalah dalam aspek itu, atau apakah dia terlalu menyendiri, dan semua wanita memerah karena ini. Ling Yuyan dan Cheng Zilong juga ada di sini. Ketika dia melihat Ling Yuyan secara alami memanggil saudara dengan manis, sementara Cheng Zilong tampak sangat ketakutan. Bagaimanapun, Ling Han sebelumnya telah meninggalkan trauma psikologis yang kuat baginya. Ling Han tinggal selama beberapa hari, dan memberi orang tua dan saudara perempuannya banyak sumber kultivasi. Dia juga terus berkultivasi setiap hari. Tingkat kultivasinya saat ini meningkat pesat. Dari rahasia kedua dan seterusnya, dia telah mengolah peraturan alam asing, dan sekarang dia harus berkultivasi lagi dari awal, mengisi kembali peraturan alam surgawi, yang membantunya untuk kembali mencapai pemahaman baru tentang peraturan. Terutama ketika dia masih berdiri di puncak penguasa alam, pemahaman ini secara alami bahkan lebih mendalam. Dengan efek percepatan waktu, dia telah menaikkan level kultivasinya ke puncak rahasia ke-11 hanya dalam waktu 3 tahun. Sekarang dia telah mencapai level ini, dia sebenarnya telah kembali ke tingkat asal ascending karena sebagian dari kekuatan asalnya telah diubah menjadi kekuatan sumber, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia berencana untuk menetap dan memperkuat fondasinya lebih jauh. Dia menanam pohon reinkarnasi. Karena menara hitam tidak lagi dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama, pohon reinkarnasi secara alami juga harus dipindahkan. Saat ini, kebutuhannya akan pohon reinkarnasi tidak terlalu besar. Dia telah mengembangkan tubuh surgawi waktu,
dan dia sendiri dapat berubah menjadi aliran waktu yang lebih berguna daripada apapun. Menurut orang tuanya, Ling Jiangshui telah kembali beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi segera pergi setelahnya. Ketika Ling Han tahu putranya baik-baik saja, dia yakin, selanjutnya, selama dia berada di alam surgawi, dia akan memiliki perasaan naluriah tentang keselamatan keluarganya. Oleh karena itu, ketika itu adalah tahun keempat, Ling Han sudah gelisah dan memutuskan untuk pergi. "Ayo pergi dan melihat tanah leluhur suku 9 ular dulu," kata permaisuri tiba-tiba. Ling Han ingat bagaimana dia telah berjanji pada permaisuri bahwa mereka akan pergi ke tanah leluhur suku 9 ular ketika mereka berada di alam kuno. Namun karena berbagai kejadian sebelumnya, janji tersebut tak kunjung terpenuhi. Awalnya, permaisuri ingin kembali ke tanah leluhurnya terutama demi menyelesaikan janin surgawinya. Tetapi sekarang dia telah mengembangkan fisik abadi keabadian terbesar, yang dapat dianggap sebagai fisik terkuat di dunia ini. Apalagi yang bisa lebih kuat dari waktu itu sendiri. Oleh karena itu, melengkapi fisik suku 9 ular telah menjadi yang kedua, meskipun memiliki fisik lain masih akan sedikit bermanfaat. Kembali terutama merupakan keasyikan baginya, yang berasal dari harapan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi kepada permaisuri. "Baiklah, kami akan pergi ke tanah leluhur suku 9 ular terlebih dahulu, lalu kembali ke alam surgawi timur," putus Ling Han. Kelompok itu berangkat menuju tanah leluhur suku 9 ular. Tentu saja, ada masalah dengan ini. Mereka tidak tahu di mana tanah leluhur suku 9 ular berada. Untungnya, garis keturunan yang diwarisi permaisuri mengandung beberapa kenangan tentang tanah leluhurnya. Ketika dia mengekstraknya dan membandingkannya dengan peta, mereka akhirnya menemukan lokasi tanah leluhur suku 9 ular setelah lama belajar. Itu di surga api terik, yang masih jauh dari tempat mereka berada. Dengan adanya portal transference, perjalanan secara alami tidak ada masalah. Mereka menggunakan portal transferensi satu demi satu, menghemat banyak waktu dalam perjalanan. Sekitar setengah tahun kemudian, mereka memasuki surga api terik. Tanah leluhur suku 9 ular berada di bagian barat surga api terik. Ada laut besar di sana, dan ada sebuah pulau di laut ini, yang bernama Pulau 9 Ular. Mereka tiba di pantai, dan Ling Han mengeluarkan sebuah kapal besar dari alat dewa tata ruangnya. Karena menara hitam, dia juga mengembangkan kebiasaan menempatkan berbagai item di alat dewa tata ruangnya. Kelompok itu menerjang angin dan ombak, dan beberapa hari kemudian, sebuah pulau besar muncul di depan mereka. Dapat dilihat bahwa pulau ini awalnya memiliki gunung yang sangat besar, tetapi sekarang telah terputus di tengah, dan tingginya hanya sekitar 3 kilometer, terlihat sangat tiba-tiba. Mata indah permaisuri sedikit melebar. Dia akhirnya kembali ke tanah leluhurnya, yang membuatnya merasa sedikit bersemangat. "Ayo pergi." Mereka turun dan mendarat di pulau itu. Tanah leluhur suku 9 ular telah menjadi reruntuhan bertahun-tahun yang lalu. Itu karena leluhur dari 9 api leluhur agung telah memilih untuk berdiri di sisi yang sama dengan yang mulia surgawi kehidupan karma bertahun-tahun yang lalu, dan telah menderita serangan dari kekuatan yang dimiliki oleh yang mulia surgawi emosi tertutup, yang mulia surgawi Jiwu, dan Green Flames Heavenly Venerate sebagai hasilnya, menyebabkan banyak kematian suku ini sementara sisanya melarikan diri. Permaisuri merasa sedih. Dia akhirnya menyadari keinginan lama orang tua, kakek nenek, dan banyak tetuanya, dan tiba di tanah leluhur suku mereka. Dia berjalan sangat lambat, dengan lembut menyentuh setiap helai rumput, setiap pohon, setiap batu, dan setiap pilar tempat ini. Siapa yang ke sana, untuk benar-benar berani menerobos masuk ke tanah leluhur klan Luan kita? Sebuah peringatan terdengar, dan seorang pria tiba-tiba ditembak jatuh di depan mereka. Dia tampak berusia 20-an, berpakaian serba hitam dan berpenampilan megah. Semua orang bertukar pandang, semua tampak sedikit terkejut. Bukankah suku 9 ular hampir sepenuhnya dimusnahkan? Bahkan jika ada beberapa orang beruntung yang berhasil melarikan diri yang masuk ke alam kuno, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Harus diketahui bahwa praktis tidak mungkin untuk kembali ke alam surga setelah memasuki alam kuno.
Di masa lalu, berapa banyak tanah terlarang yang ada di alam kuno yang merupakan kekuatan yang melarikan diri dari alam surgawi, tetapi setelah bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang berhasil kembali ke alam surgawi? Bahkan tidak satu pun. Nama keluargamu adalah Luan, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Jika yang lain benar-benar keturunan dari 9 suku ular, ini pasti merupakan kabar baik bagi permaisuri. Dia akhirnya menemukan keluarga, dan tidak lagi sendirian. Saya Luan Tianjun, pemuda ini menyatakan dengan bangga, dan kemudian memandang Ling Han dan kelompoknya dengan curiga, memasang sikap yang tinggi. Namun, ketika matanya melewati keindahan yang sangat indah seperti permaisuri, Hu Niu, dan Bewicing Maiden Rou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terpana. Berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Ling Han bertanya lebih lanjut. Untuk apa kamu menanyakan ini? Ekspresi Luan Tianjun menjadi waspada, sementara juga tampak sedikit tidak sabar. Siapa dia? Klan Luan memiliki garis keturunan Raja Surgawi, berstatus bangsawan dan tinggi. Mereka bisa dianggap sebagai keturunan kaisar. Kami berencana mengunjungi keluarga, jawab Ling Han sambil tersenyum. Chapter 2378. Mengunjungi keluarga. Luan Tianjun segera mengejek. Betapa tak tahu malu. Untuk benar-benar ingin mengembangkan hubungan dengan keturunan Raja Surgawi? Betapa tidak tahu malunya ini? Kamu pikir kamu siapa? Dia membalas dengan jijik. Permaisuri bergerak dan memberikan tamparan tepat di wajah Luan Tianjun yang tiba-tiba membuatnya terbang. Jadi bagaimana jika mereka adalah keluarga? Jika mereka benar-benar berani tidak menghormati Ling Han, dia akan memukul bahkan saudara kandungnya sendiri. Luan Tianjun bangkit kembali, memegang pipinya dengan tangan kanannya, dan menunjukkan ekspresi marah dan malu. Siapa dia? Dia adalah keturunan Raja Surgawi, dan seseorang benar-benar berani menyerangnya. Lebih penting lagi, orang yang memukulnya sebenarnya adalah seorang wanita pada saat itu, yang tidak dapat diterima olehnya, yang adalah seorang chauvinis pria yang ekstrim, dan dia dipermalukan dan dimarahi hingga ekstrim. Kamu? Beraninya kamu, dia berteriak rendah saat dia mengirimkan sinyal untuk bala bantuan. Ling Han tersenyum sedikit, dan menasihati, anak muda, kamu harus kurang bangga dan rendah hati di masa depan. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang lebih kuat darimu, dan kamu harus selalu hormat, atau kamu akan mati bahkan sebelum kamu menyadarinya. Ini benar-benar nasihat yang tulus darinya. Suku 9 ular hanya memiliki Raja Surgawi sebelumnya, dan mereka adalah target yang dikalahkan pada saat itu. Berapa banyak pasukan yang akan merasa waspada untuk menyerang mereka? Jika bocah ini masih bertindak begitu arogan ketika dia keluar, dia pasti akan kehilangan nyawanya saat dia bertemu seseorang dengan kekuatan besar atau latar belakang yang kuat. Bagaimana mungkin Luan Tianjun mau mendengarkan? Dia hanya tahu bahwa dia telah menderita penghinaan yang luar biasa. Matanya melotot marah pada Ling Han, seolah-olah orang yang menamparnya bukanlah permaisuri, melainkan Ling Han. Dia tidak segera membantahnya, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu dipusingkan dengan sekelompok orang ini. Itu baik-baik saja. Bala bantuannya akan segera tiba. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa saat kemudian, peluit keras terdengar, dan sesosok hitam tiba dalam sekejap. Dia adalah seorang pria muda dengan setelan hitam ketat. Dia sangat tampan, dan jelas bahwa suku 9 ular memiliki penampilan yang sangat menarik. Dia dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, dan sepertinya ada tungku besar di dalam tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan. Jelas dia masih sangat muda, tetapi yang mengherankan, dia sudah berada di tingkat istana abadi. Bakatnya memang luar biasa. Ini juga alasan kebanggaannya yang melonjak. Dia berdiri, tangan disilangkan di belakang punggungnya. Hanya ketika dia menatap permaisuri, Hu Niu, dan Bewicing Maiden Rou, matanya bersinar tanpa sadar, tetapi dia berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia masih terlihat sangat arogan. Salam, klan Sang. Luan Tianjun buru-buru memberi hormat, tampak sangat hormat, dan membuatnya tampak seperti ini bukan sesama klan, tetapi seperti dia adalah seorang pelayan yang bertemu tuannya. Luan Sang mengangguk dengan bangga,
dan kemudian bertanya, apa yang terjadi di sini? Mereka menerobos masuk ke tanah terlarang kita, dan bahkan menyerangku. Luan Tianjun dengan cepat mengajukan keluhannya. Luan Sang ini adalah salah satu yang terkuat dari generasi muda. Bahkan di luar, dia masih akan dianggap sebagai salah satu elit, dan jelas tidak ada masalah baginya untuk menekan Ling Han dan kelompoknya. Luan Sang punuk, dan baru kemudian mengamati Ling Han dan kelompoknya, menyatakan dengan tenang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Mengapa Anda menerobos masuk ke tanah terlarang suku kami? Jika bukan karena Permaisuri dan yang lainnya, dia pasti tidak akan begitu ramah, dan akan langsung menekan mereka. Ling Han berkata kepada Permaisuri, keluargamu sepertinya tidak terlalu ramah. Kemudian, sambil menoleh, dia berkata, apakah ini tanah terlarang? Mengapa kami tidak melihat plakat yang mengatakan, ini adalah tanah terlarang? Tidak ada penyusup yang diizinkan ketika kami mendarat di pulau itu. Ini adalah tanah leluhur suku 9 ular kita. Bagaimana mungkin orang lain diizinkan melakukan peistaan di sini? Luan Sang menyatakan mengancam. Matanya terbakar dengan niat membunuh. Ling Han adalah satu-satunya pria di kelompoknya, jadi dia tidak senang dengan ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Karenanya, dia akan menemukan alasan untuk menyingkirkannya. Hehe, itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya, Ling Han membalas sambil tertawa. Kamu berani menghina garis kami, kamu mencari kematian. Luan Sang bergerak dengan agresif, memberikan serangan telapak tangan ke Ling Han. Boom, cahaya cemerlang memenuhi langit. Dia telah mengolah alam misteri ketiganya, dan sekarang ketiga alam misteri ini bersinar secara bersamaan, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Saat serangannya melesat, itu berubah menjadi binatang buas purba. Pergi, sihir Maiden Row pindah. Dia melambaikan tangannya yang ramping, yang tampak seperti terbuat dari batu giok, tetapi binatang besar purba itu langsung hancur saat bersentuhan. Itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Luan Sang tidak bisa tidak merasa sangat terkejut. Dia selalu memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri, dan berpikir, keajaiban apa lagi yang lebih menonjol selain dirinya di dunia ini. Tapi nyala api kehidupan yang menyala di Bewitching Maiden Row tampak seperti baru saja menyala selama beberapa juta tahun. Bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Ketika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia harus menjadi yang terkuat. Sebenarnya, Bewitching Maiden Row masih menyimpan beberapa kekuatan. Meskipun dia belum memulihkan tingkat kultivasi yang seharusnya dia miliki di tingkat asal ascending, dia telah kembali ke tingkat Istana Abadi Rahasia kelima, dan menambahkan dengan bagaimana dia telah menyempurnakan beberapa kekuatan sumber, dia sebenarnya sudah memiliki sebagian dari kekuatan dari tingkat asal ascending. Luan Sang juga bukan bintang Raja Rahasia ke-11, melainkan hanya tingkat Kaisar Rahasia ketiga. Dia benar-benar seseorang yang bisa dibunuh oleh Bewitching Maiden Row. Hatinya khawatir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya kalian? Baiklah, tidak ada lagi lelucon, kata Ling Han sambil tersenyum. Istri saya ini juga memiliki nama keluarga Luan, dan termasuk dalam garis Anda dari suku 9 ular. Kami awalnya berencana untuk kembali ke tanah leluhur untuk memberi penghormatan, tetapi kami tidak berharap bahwa kami masih dapat benar-benar bertemu dengan klannya. Ini. Luan Sang melihat ke arah Permaisuri dan berhenti. Karena kamu termasuk dalam garis keturunan suku 9 ular kami, kamu seharusnya memiliki kekuatan mistik dari garis keturunan kami kan? Sebenarnya, Permaisuri bahkan tidak mau repot-repot mengenali anggota klannya ini. Dengan betapa bangganya dia mengira dia adalah penguasa seluruh dunia. Selain Ling Han, semua orang harus membungkuk untuk menyembahnya. Namun, Ling Han berpikir bahwa dia masih harus mengenali mereka, jadi dia dengan enggan setuju. Dengan pikiran, 9 doppelgangernya muncul. Luan Sang tergerak. Garis 9 ular suku bisa membentuk doppelganger mereka sendiri. Ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh mereka, tetapi karena kemurnian garis keturunan, beberapa klan dapat memanifestasikan 5 atau 6 doppelganger. Sementara yang lain hanya dapat mewujudkan 1 atau 2. Seseorang yang bisa memanifestasikan 9 seperti Permaisuri memang sangat langka,
Hanya ada 2 yang memiliki kemampuan ini di seluruh 9 suku ular sekarang. Jadi kita adalah keluarga, Luan Sang mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, tolong ikuti saya. Leluhur pasti akan sangat senang. Dia membuat gerakan mengundang, dan kemudian memimpin di depan mereka. Ling Han tersenyum, dan mengikuti jejaknya, dengan permaisuri dan wanita lain di belakangnya. Sementara itu, Luan Tianjun sangat tertekan. Permaisuri telah menamparnya, yang merupakan penghinaan besar di matanya. Tetapi sepertinya dia tidak akan bisa membalas dendam untuk ini. Permaisuri memiliki 9 doppelganger, dan ini adalah bukti garis keturunan paling murni dari suku 9 ular. Leluhur pasti akan sangat menghargai ini dan sangat menghargainya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam, dengan Luan Sang yang memimpin, Ling Han dan yang lainnya mendaki gunung. Sebenarnya ketinggiannya hanya sekitar 3 kilometer. Segera, mereka tiba di puncak. Puncak patah ini luar biasa datar, dan bisa dibilang sehalus cermin. Mungkin seorang elit telah memotongnya dengan pedang surgawi bertahun-tahun yang lalu, dan itulah mengapa puncak yang patah tampak begitu halus dan rata. Ling Han mengirimkan serangan dengan jari, menguji ketangguhan batu ini. Weng, segel sebenarnya muncul di gunung. Meskipun segelnya rusak, sangat cepat, mereka meredup lagi, tetapi mereka masih sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan Ling Han. Luan Sang mau tidak mau menjelaskan dengan bangga, ini adalah tanah leluhur suku 9 ular kami, dan telah disempurnakan melalui teknik rahasia tertinggi oleh seorang leluhur bertahun-tahun yang lalu. Itu sebanding dengan alat surgawi. Ling Han hanya menanggapi dengan senyuman, meskipun dia menggelengkan kepalanya secara internal. Sepertinya anggota klan Luan masih hidup dalam bayang-bayang leluhur mereka yang tersisa. Mereka terus berbicara tentang suku 9 ular dan betapa hebatnya Raja Surgawi mereka bertahun-tahun yang lalu. Namun bahkan tidak memikirkan bagaimana mereka telah kehilangan perlindungan Raja Surgawi sejak lama. Dari mana mereka masih mendapatkan perasaan superioritas ini? Gunung ini memang sangat tangguh. Tapi hanya itu saja. Kalau tidak, itu tidak akan dipotong setengah di masa lalu. Melihat kurangnya perhatian dalam ekspresi Ling Han, Luan Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak marah saat permusuhannya meningkat lebih jauh. Chapter 2379. Kembali ke garis keluarga. Gunung yang rusak telah dimanfaatkan secara wajar, dengan beberapa aula istana yang dibangun di atasnya, membuatnya tampak sangat mewah dan megah. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Gunung yang rusak ini seharusnya menjadi sumber penghinaan bagi 9 suku ular, dan harus selamanya diukir dalam ingatan mereka. Namun sekarang ada fasad perdamaian yang palsu. Apa yang dipikirkan keturunan ini? Itu seperti Luan Sang, Luan Tianjun, dan yang lainnya tidak ingat sama sekali bagaimana leluhur Raja Surgawi mereka terbunuh. Jadi mereka tidak merasakan sedikit pun rasa malu, dan hanya merasa sangat bangga karena menjadi keturunan seorang surgawi. Raja. Benar-benar ada cukup banyak orang di sini. Ketika mereka melihat berapa banyak yang ada di kelompok Ling Han, mereka semua berlari keluar untuk melihat mereka berjalan. Daya tarik suku ini benar-benar sangat tinggi. Para pria semuanya tampan dan para wanita cantik, yang merupakan pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Ketika seseorang bertanya tentang siapa Ling Han dan kelompoknya, Luan Sang memberikan penjelasan sederhana. Ketika mereka tahu bahwa wanita yang sangat cantik seperti permaisuri sebenarnya adalah anggota klan mereka, orang-orang di sekitar semua tampak bangga, seolah-olah satu-satunya perhatian mereka adalah penampilan luar, dan semua hal lain seperti kekuatan dan tingkat kultivasi dapat disisihkan untuk saat ini. Tolong tunggu sebentar, kata Luan Sang sambil menoleh ke arah mereka setelah dia memimpin mereka untuk berdiri di depan aula istana. Selanjutnya, dia berjalan ke aula istana. Beberapa saat kemudian, dia berjalan keluar, mengenakan senyum tertutup. Leluhur telah memanggilmu. Suku yang menurun ini benar-benar memiliki suasana yang hebat. Demi permaisuri, Ling Han tidak menunjukkan emosi apapun, dan hanya menanggapi dengan sedikit senyum. Permaisuri, di sisi lain, menunjukkan sedikit ketidaksenangan,
ekspresinya sedikit dingin. Mereka memasuki aula istana, bagian dalamnya dilengkapi dengan sangat megah, dengan bulu berbagai binatang abadi menutupi lantai, sementara permata berharga tertanam di pilar batu, menerangi seluruh aula besar. Mereka berjalan sampai ke ujung lain aula besar. Ada berbagai anak muda yang duduk di kedua sisi, dan mereka semua dalam fokus yang mendalam. Sementara nyanyian saat ini sedang melafalkan ajaran, menenangkan hati dan jiwa, dan beresonansi dengan dao surgawi. Leluhur sedang mengajar, kata Luan Sang dengan sedikit pendiam, tetapi kebanggaan dalam ekspresinya tidak dapat disembunyikan. Leluhur berada pada level sempurna dari Ascending Origin Tier. Selanjutnya, dia hanya berjarak 1 langkah dari tingkat Raja Surgawi. Ketika jalan surgawi terbuka, leluhur pasti akan berhasil menjadi Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi dengan status yang tinggi dan mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Ling Han benar-benar tidak tahan melihat rasa superioritas yang dimiliki orang-orang ini. Dia belum menjadi Raja Surgawi, kan? Jadi mengapa mereka begitu sombong? Datang, Luan Sang memimpin di depan, membawa mereka ke kedalaman aula besar. Seorang pria duduk di posisi yang tinggi di sana. Dia adalah seorang penatua dengan tubuh tinggi kurus, mengenakan jubah putih dan memancarkan aura bijaksana. Segel demi segel diludahkan dari mulutnya, berubah menjadi bunga teratai yang berkibar di sekelilingnya, dan tenggelam ke dahi anak muda di aula besar masing-masing. Dia mengajar dengan memberi contoh. Salam, leluhur. Ketika Luan Sang sudah cukup dekat, dia membungkuk hormat, tatapan panas di matanya. Ini adalah elit terkuat dari 9 suku ular, serta pilar mereka, sebuah eksistensi yang pasti akan menjadi Raja Surgawi di masa depan. Mata tetua berjubah putih terbuka, dan matanya melewati Ling Han dan kelompoknya. Ketika dia melihat permaisuri, matanya bersinar terang, dan kemudian dia mengangguk. Sangat bagus, sangat bagus. Keturunan lain dengan garis keturunan murni telah muncul dari garis keturunan kita. Ini adalah tanda bahwa kita diberkati oleh surga. Bahkan saat dia berbicara, bunga teratai dao besar yang keluar dari mulutnya tidak berhenti. Multitasking tentu saja bukan masalah besar bagi elit Ascending Origin Tier. Luan Sang menoleh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berteriak, "Kamu sebenarnya tidak berlutut saat bertemu leluhur?" Namun, tetua berjubah putih itu tertawa, dan melambaikan tangan dengan acuh. Dia belum kembali ke garis dan mengakui leluhurnya. Tidak perlu terburu-buru. Adapun yang lain, mereka semua adalah orang luar. Bahkan jika mereka ingin tunduk padanya, mereka tidak layak. "Anakku, siapa namamu?" Dia bertanya lagi, sangat prihatin dengan permaisuri. Permaisuri mencibir, "Kamu pikir kamu ini siapa? Saya harus menjawab setiap pertanyaan yang Anda ajukan?" Luan Xing, namun Ling Han tersenyum, dan menjawab atas namanya. Dia ingin melihat betapa sombongnya suku ini, dan mengapa mereka memiliki kompleks superioritas yang menakjubkan. "Apa tingkat kultivasimu?" Tetua berjubah putih bertanya, sedikit ragu-ragu. Dengan wawasannya sebagai Ascending Origin Tier tingkat yang sempurna, dia seharusnya bisa mengetahui tingkat kultivasi permaisuri dengan sekali lihat. Jika tidak, itu berarti tingkat kultivasi yang terakhir berada pada tingkat yang sama dengannya. Dia secara alami tidak bisa mempercayai ini. Nyala api kehidupan permaisuri baru menyala selama beberapa juta tahun, bahkan tidak sebanding dengan sisa usianya. "Tingkat istana abadi," jawab Ling Han sederhana. Mata tetua berjubah putih itu tanpa sadar menyala. Memiliki garis keturunan paling murni dari 9 suku ular, dan mencapai tingkat istana abadi ketika dia baru berusia beberapa juta tahun. Bakat semacam ini benar-benar menakjubkan. Dia tertawa keras. "Bagus, bagus, bagus, anak baik." Penatua mulai berbicara, terutama tentang bagaimana dia akan mengumpulkan 9 suku ular lagi, mengangkat dirinya ke posisi yang sangat tinggi, yang diejek Ling Han tanpa henti di dalam hatinya. Dari tampilannya, karakter sombong ratu benar-benar tidak unik, melainkan penyakit umum dari seluruh suku ini. Setelah berbicara lama, dia akhirnya memerintahkan Luan Sang untuk membawa permaisuri dan yang lainnya untuk beristirahat karena dia akan mengadakan upacara bagi permaisuri untuk mengakui leluhurnya setelah memilih hari yang baik. Meskipun permaisuri menghina,
dia tidak mengatakan apa-apa. Pertama-tama, dia adalah keturunan dari 9 suku ular. Jadi apa perlunya dia kembali ke garis keturunan dan mengakui leluhurnya? Mungkinkah dia tidak akan menjadi anggota suku 9 ular tanpa upacara ini? Selain itu, dia tidak memiliki rasa asosiasi dengan klan ini. Mengapa dia yang harus mengakui leluhurnya di mata seseorang yang sebangga dia? Seharusnya orang-orang inilah yang seharusnya mengakui dia sebagai gantinya. Ling Han hanya melingkarkan lengan di pinggangnya, dengan halus menunjukkan permaisuri untuk tetap tenang dan tidak sabar. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah keluarganya. Dia ingin permaisuri memiliki keluarganya sendiri, meskipun kerabat seperti mereka hanya bisa dianggap sebagai kerabat yang paling jauh. Dengan pengaturan Luansang, mereka dibawa ke aula istana dan menetap di sana. Seorang wanita klan yang memiliki 9 doppelganger telah kembali, dan satu yang bahkan telah mencapai ketinggian Immortal Pelestier pada saat itu. Bagi suku 9 ular, ini adalah masalah serius. Bagaimanapun, mereka bukan lagi kekuatan tingkat Raja Surgawi seperti dulu. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya ada di Ascending Origin Tier, dan hanya ada satu di sana. Oleh karena itu, upacara ini akan dilakukan secara besar-besaran dan rumit. Sementara itu, permaisuri membawa Ling Han dan yang lainnya berkeliling. Dia mencari warisan yang hilang dari suku ini sehingga dia bisa menyelesaikan garis keturunannya. Sebelumnya, dia telah menyerap janin surgawi dari Gudaoyi dan juga mendapatkan sebagian dari ingatannya. Jadi dia tahu dari mana dia mendapatkan warisan ini. Karena itu, dia segera menemukan istana bawah tanah, tetapi dijaga, dan yang lainnya dilarang masuk. Pada awalnya, permaisuri akan berbalik, tetapi Ling Han membujuknya sebaliknya. Setelah mengakui leluhurnya, permaisuri secara alami dapat memasuki tempat ini, dan tidak perlu bermusuhan sekarang. Tentu saja, Ling Han tidak takut pada leluhur suku 9 ular. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa untuk permaisuri. Permaisuri berpikir sejenak dan membiarkan masalah itu berlalu. Dia hanya melakukan tur pemandangan dengan Ling Han dan yang lainnya sambil mengolah peraturan alam surgawi. Begitu tiba waktunya, dia akan dapat menerobos secara alami dan kembali ke tingkat asal naik. Karena upacara akan diadakan dengan rumit, suku 9 ular juga mengundang banyak tamu. Pulau itu menjadi semakin hidup selama beberapa hari terakhir. Permaisuri sangat luar biasa, yang secara alami menarik perhatian banyak orang. Ada beberapa keajaiban muda di dalam klan, serta tamu dari luar klan di antara mereka. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur suku 9 ular, dan permaisuri adalah bintang yang sedang naik daun di klan. Jadi tidak ada yang melakukan tindakan yang tidak pantas. 10 hari kemudian, upacara untuk mengakui leluhur diadakan secara resmi. Semuanya berjalan lancar, tetapi saat upacara hampir selesai, seorang pria muda tiba-tiba melompat keluar, dan menuntut dengan sangat tidak senang, "Tuan Gui, bukankah Anda mengatakan bahwa orang yang Anda tunangkan dengan saya adalah yang paling cantik di dunia, klanmu?" Dia berhenti dan menunjuk ke permaisuri. "Apakah kalian semua menjadi buta? Aku ingin yang ini." Chapter 2380. Klan Kong. Ketika pemuda itu melompat keluar, itu sama dengan melemparkan batu besar ke kolam air yang tenang, langsung menyebabkan keributan besar. "Siapa bocah ini? Saya dapat mengatakan bahwa dia hanya tingkat duniawi yang memutuskan, jadi bagaimana dia bisa bertindak begitu sombong?" Betul sekali, dia benar-benar berani menyebut dirinya tuan muda di depan leluhur suku 9 ular. Dia benar-benar aman mengetahui bahwa dia memiliki dukungan. Dari mana dia muncul? "Hus, mungkinkah kalian tidak tahu tentang klan Kong?" desis, "Klan Kong dari 3 kota awan?" "C. Selain klan Kong dari kota 3 awan, klan mana lagi dengan nama keluarga Kong yang berani menyebut diri mereka klan Kong?" Kong Kong adalah salah satu klan terkenal dari kekuatan bintang 4. Dikabarkan bahwa elit Ascending Origin Tier mereka berjumlah ratusan.
Mereka semua telah muncul dalam beberapa miliar tahun terakhir, dan semuanya menunggu jalan surgawi dibuka. Dan begitu mereka berjalan di jalur surgawi, klan Kong akan memiliki setidaknya 5 raja surgawi. Bahkan sejumlah besar sekte besar tidak dapat dibandingkan dengan ini kan? Untuk membuat 5 raja surgawi muncul pada saat yang sama, ini praktis merupakan fantasi. Mungkinkah bocah ini adalah keturunan klan Kong? Namanya Kong Suang, dan dia juga bagian dari garis utama klan Kong. Dikatakan bahwa demi mendapatkan pertunangan ini, suku 9 ular tidak hanya mendekati mereka atas kemauan mereka sendiri, tetapi juga membayar harga yang mahal untuk itu. Jika itu aku, dan aku bisa menjadi mertua dengan klan Kong, aku juga tidak akan mengeluarkan biaya. Tidak heran bocah ini berani menjadi begitu sombong. Tetap saja, untuk keluar di depan umum seperti ini, dia benar-benar manja. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang memintanya menjadi putra klan Kong? Semua orang mengobrol bolak-balik, seolah-olah mereka sedang menceritakan sebuah kisah saat mereka memberikan penjelasan yang jelas tentang asal-usul pemuda ini. Ling Han memberi, "Oh, ternyata Kong Suang ini memiliki kontak pertunangan dengan suku 9 ular. Tetapi ketika dia melihat bagaimana permaisuri lebih cantik, dia langsung tidak puas dengan tunangannya." "Kong Suang, menurutmu di mana ini? Jangan bicara omong kosong," leluhur suku 9 ular berseru dengan tidak senang. Tidak peduli seberapa besar dia ingin menjadi mertua dengan klan Kong, tidak mungkin dia membiarkan seorang junior menunjuk hidungnya dan berteriak padanya. Namun Kong Suang sudah terbiasa dimanja, dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia menuntut, "Saya ingin wanita ini menjadi istri saya." Dia menatap permaisuri, matanya hampir keluar dari rongganya. Permaisuri menjadi sangat marah, tetapi belum pingsan ketika Ling Han menahannya, mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana keluargamu akan menangani masalah ini." Jika suku 9 ular bisa sepenuhnya membela permaisuri, dia juga akan menganggap suku 9 ular sebagai keluarganya sendiri. Dengan kemampuan seseorang yang akan melangkah ke tingkat alkemis bintang 5, itu benar-benar masalah kecil baginya untuk membantu klan makmur kembali. Tetapi jika suku 9 ular hanya akan mendorong permaisuri untuk menyelesaikan masalah ini, suku 9 ular hanya akan menjadi orang asing baginya. Bahkan, mungkin saja dia akan menghapusnya dengan seenaknya. Permaisuri mengangguk, dan karena Ling Han terlalu dekat dengannya, napas hangatnya terasa di lehernya, menyebabkan rona samar muncul di kulitnya yang seperti batu giok, dan semakin meningkatkan kecantikannya. Kong Suang secara alami meneteskan air liur lebih banyak lagi, tidak menginginkan apapun selain segera merebut permaisuri. Leluhur suku 9 ular melepaskan auranya, yang menekan Kong Suang, dan tidak membiarkannya terus berteriak agar upacara dapat diselesaikan dengan sukses. Kong Suang pergi pada hari itu sendiri. "Leluhur, aku akan pergi dan menembaknya." Di aula besar, seseorang meminta instruksi dari leluhur. Nenek moyang suku 9 ular berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Buat bersih. Jangan tinggalkan petunjuk apapun." Ketika bocah ini kembali, dia pasti akan menceritakan kisah, dan daripada membiarkan hal-hal berkembang sejauh masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah, akan lebih baik untuk membunuhnya secara langsung. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah tipe orang yang murah hati dan baik hati. Dipahami, pria ini pergi dengan tenang, tetapi tidak lama kemudian, dia kembali dan melaporkan, "Leluhur, saya tidak berhasil mengejar Kong Suang. Dia menggunakan alat yang berharga, yang sangat cepat." Nenek moyang suku 9 ular mengerutkan kening. "Apakah dia menemukanmu?" "Tidak," orang itu buru-buru menjawab. Nenek moyang suku 9 ular mengangguk, kerutan di dahinya mengendur. Tidak apa-apa selama dia tidak ditemukan, atau masalahnya akan benar-benar menjadi kekacauan besar. Lawan tentara dengan senjata, dan air dengan bendungan tanah. Sekarang permaisuri telah kembali ke suku 9 ular. Dia secara alami mendapatkan persetujuan untuk masuk ke aula istana bawah tanah. Warisan pamungkas dari suku 9 ular terletak di sana, dan setelah dewasa,
setiap anggota klan harus tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu sehingga mereka dapat meningkatkan fisik mereka. Hanya sehari kemudian, permaisuri telah keluar, menyebabkan semua orang di suku 9 ular merasa sangat kecewa. Karena biasanya semakin kuat garis keturunannya, semakin lama dia bisa tinggal di istana bawah tanah, dan hanya dengan begitu fisik yang dia kembangkan menjadi lebih kuat. Tapi permaisuri hanya tinggal di sana selama 1 hari, yang bahkan kurang dari orang terlemah dari klan mereka. Mungkinkah 9 doppelgangernya dan tingkat kultivasi Immortal Palace Tier semuanya bohong? Desas-desus ini segera muncul di dalam klan. Benar-benar sulit dipercaya bahwa dia benar-benar keluar setelah hanya 1 hari dengan garis keturunan yang bisa membentuk 9 doppelganger. Perlu diketahui bahwa salah satu dari 2 anggota klan lain yang memiliki garis keturunan 9 doppelganger tinggal selama 49 hari, sementara yang lain tinggal selama 47 hari. Sebagai perbandingan, permaisuri praktis adalah sampah. Tekad leluhur suku 9 ular goyah karena hal ini. Haruskah mereka menyerahkan anggota klan mereka ini? Jika permaisuri memiliki bakat yang tak tertandingi, maka demi masa depan suku 9 ular, dia pasti akan melindungi permaisuri dengan upaya penuhnya. Tetapi jika permaisuri hanyalah seorang idiot, maka satu-satunya kegunaan baginya adalah sebagai alat tawar-menawar yang akan ditawarkan dalam aliansi melalui pernikahan. Dan dalam keadaan seperti itu, seseorang datang dari klan Kong. Mereka memasang udara yang bagus. 3 elit Ascending Origin Tier memimpin grup, dan ini cukup untuk meruntuhkan 9 suku ular ke tanah. Nenek moyang suku 9 ular tidak berani gegabah, dan menghibur mereka bertiga di aula besar. Selanjutnya, permaisuri juga telah dipanggil. Bagaimanapun, dia adalah pihak yang terlibat. Ling Han menemaninya, sementara wanita lain tetap tinggal di tempat tinggal mereka. Hanya 4 orang yang datang dari Kong Clan, dan anggota terakhir dari grup itu adalah Kong Clan. Tetapi pengaturan untuk memiliki 3 elit Ascending Origin Tier yang hebat dalam grup itu sangat mengejutkan. Saudara Kong, tolong. Nenek moyang suku 9 ular mengangkat cangkir anggurnya, menawarkan bersulang untuk 3 elit tingkat asal naik dari klan Kong. 3 tingkatan Ascending Origin dari Kong Clan ini adalah Kong An, Kong Le, dan Kong Ye. Mereka semua berada di level sempurna dari Ascending Origin Tier. Jadi mereka banyak mengudara. Mereka yakin bahwa begitu jalan surgawi terbuka, mereka akan bisa menjadi raja surgawi. Ketiganya mengangkat cangkir mereka dengan hati-hati, tetapi mereka hanya menyentuh tepi cangkir sedikit di bibir mereka dan hanya itu. Saudara Luan Gui, saya harus mengatakan bahwa Anda tidak terlalu berhati-hati dalam hal ini. Kong An adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan sulit. Kenapa kamu mengatakan ini? Leluhur suku 9 ular bertanya sambil tersenyum. Ketika Anda membentuk aliansi pernikahan dengan klan Kong kami, Anda mengatakan Anda akan menawarkan mutiara yang paling indah dari klan Anda. Tetapi menurut Swanger, itu tidak terjadi sama sekali, kata Kong An datar, dan kemudian matanya berubah tajam saat dia memelototi leluhur suku 9 ular. Apakah kamu bermain-main dengan klan Kong kami? Segera, rasa tidak senang muncul di leluhur suku 9 ular. Baik atau buruk, dia juga seorang Ascending Origin Tier, dan berada di level yang sempurna juga. Dia hanya kekurangan jalan surgawi untuk menjadi raja surgawi sendiri. Tentu saja, sebagian besar tingkatan asal Ascending pada akhirnya akan mati karena usia tua pada level ini, dan tidak akan pernah bisa melewati ambang batas ini. Namun, klan Kong telah mengirim 3 tingkat Ascending Origin tingkat sempurna, yang jelas bermaksud untuk mengintimidasi dia. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Dia berpikir, dan kemudian berbicara, Luan Xing baru saja kembali ke klan kami belum lama ini, jadi itu bukan penipuan yang disengaja dari pihak saya. Kong Suang melompat keluar, menunjuk ke arah permaisuri, dan berseru, tidak apa-apa, kalau begitu, kamu bisa menikahinya denganku. Kong An dan yang lainnya menggosok janggut mereka dan tersenyum, sama sekali tidak ada niat untuk menegurnya. Awalnya,
Ini sama sekali bukan situasi di mana Severing Mundanetier akan diizinkan untuk mengganggu, namun mereka tidak menegurnya. Ini terlalu memanjakannya. Ling Han berdiri lebih dulu, dan tidak membiarkan permaisuri keluar terlebih dahulu. Secara alami pria yang harus melangkah keluar dalam situasi seperti ini. Dia berjalan ke Kong Suang, senyum tipis di wajahnya. Kamu cukup berani sehingga kamu berani memikirkan istriku. Sebentar lagi, dia tidak akan lagi menjadi istrimu. Kong Suang menyatakan dengan jijik. Kamu hanya akan menjadi orang mati. Ling Han mencapai dia, dan mengirimkan serangan telapak tangan. Dan Kong Suang segera berubah menjadi kekacauan darah dan daging. Bersambung ke chapter 2381. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.